Kebaikan. Melihat gadis berbaju putih di hadapannya dengan tatapan polos bak anak kecil, Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Saat hendak mengatakan sesuatu, awan petir dan kilat langsung terbentuk di langit, menenggelamkan Wei Hong sepenuhnya, membuatnya tak bisa bicara. Desir, Wei Hong diselimuti oleh bencana surgawi, sosoknya menghilang dari tempatnya dan bergerak ke arah lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan ini untuk menjauh dari gadis berbaju putih. Ketika Chu Han melihat Wei Hong melakukan ini, senyum di matanya semakin dalam. Ledakan. Menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan, Wei Hong menghadapinya secara langsung dan menghancurkan semua kesengsaraan di tangannya hanya dengan satu pukulan. Namun, karena Chu Han terlalu dekat dengannya, ia juga terkena dampaknya. Ketika Wei Hong melirik Chu Han, ia hampir ketakutan. Ia hanya melihat kesengsaraan surgawi yang mengerikan, tetapi itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Chu Han. Semuanya terpisah 1 meter darinya. Apakah ini baik-baik saja? Wei Hong berpikir sejenak, sedikit terdiam. Selanjutnya, Wei Hong tidak sempat mengamati Chu Han, karena aura yang jauh lebih mengerikan daripada bencana surgawi sebelumnya kembali turun dari langit. Ledakan. Kali ini, Wei Hong tidak berhenti dengan sengaja, melainkan langsung meraih kesengsaraan surgawi dengan satu telapak tangan. Cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya tersangkut di tangan Wei Hong dan langsung menghancurkannya. Kemudian, serangkaian prajurit ibel petir juga melesat dengan cepat. Serangannya persis sama, tetapi momentumnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, serangan itu tidak mengancam Wei Hong. Setengah jam kemudian, ketika bencana surgawi mereda, aura di tubuh Wei Hong akhirnya mencapai tingkat ke-8 tingkat kekaisaran. Merasakan kekuatan dahsyat yang memancar dari tubuhnya, Wei Hong tidak menunjukkan rasa puas. Bolehkah aku tahu namamu? Chu Han melihat bahwa kesengsaraan surgawi telah berlalu, jadi dia berjalan menuju Wei Hong. Gadis ini, tolong jangan datang untuk saat ini. Wei Hong sedikit tertegun dan berbicara pelan. Kebaikan. Saat Chu Han sedang murka, suara guntur dan kilat kembali menggema di langit, yang mengejutkan Chu Han. Apa aku harus melewati masa-masa sulit lagi? Sial, anak ini akan melewati 3 level dalam 1 hari. Ada ekspresi terkejut di mata Long Jiao, dan dia berbicara dengan suara bingung. Ini bukan apa-apa, ini biasa saja. Melihat Long Jiao ribut, Seber menunjukkan sedikit sarkasme dan berkata dengan ringan. Itu benar, Wei Hong tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya seluruh energi sejati di tubuhnya teraktivasi, langsung melesat menembus penghalang terakhir. Menatap bencana yang mendekat dengan arogan dan mendominasi, Wei Hong langsung menyerbu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bencana surgawi yang mengerikan itu ingin menyerang Wei Hong secara langsung, tetapi tidak berhasil melukainya sama sekali. Wei Hong melangkah ke dalam guntur dan kilat, tetapi ia sama sekali tidak berdaya dan terkena kedua tinjunya. Ini agak menyimpang. Menatap Wei Hong di langit, mata Chu Han menampakkan kengerian dan dia bergumam. 1 jam lagi kesengsaraan surgawi berhasil diatasi Wei Hong dengan mudah. Namun, Wei Hong sama sekali tidak terlihat lemah setelah kesengsaraan surgawi itu. Sebaliknya, ia penuh energi dan tak kuasa menahan diri untuk meninju kehampaan dengan keras. Ledakan. Dengan satu pukulan, seluruh ruang seakan meledak. Kekuatan seperti itu membuat Wei Hong tersenyum. Kini, dengan kultivasinya yang mencapai tingkat ke-9 tingkat kaisar, Wei Hong masih mampu melawan Yue Hua. Lagi pula, niat pedangnya 3 kali lebih kuat daripada Ren Yue Hua. Kekuatan fisikmu sungguh luar biasa, bahkan lebih kuat daripada kebanyakan muridku. Chu Han menatap Wei Hong di depannya dan berkata dengan serius. Terima kasih atas pujiannya, Nona muda. Wei Hong tidak berani meremehkan wanita di depannya. Ia tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Terlebih lagi, berdasarkan gerakan yang baru saja ia lakukan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa wanita itu seharusnya 3 poin lebih kuat darinya. Namaku Chu Han. Siapa namamu? Tanya Chu Han sambil menatap Wei Hong sambil tersenyum. Namaku Wei Hong. Wei Hong tidak tahu kenapa, tapi saat merasakan senyum Chu Han, ia merasa jauh lebih rileks. Wei Hong, baiklah, aku akan mengingatnya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Mendengar nama itu, Chu Han mengangguk dengan sangat serius, lalu bergegas pergi. Dia gadis yang sangat aneh. Melihat gadis yang menyebut dirinya Chu Han pergi begitu saja setelah dia mengatakannya, Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan remehkan Chu Han. Aku selalu merasa ada kekuatan tertentu di tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Seber menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, Wei Hong bertanya dengan tenang.
Ia memang tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Namun, itu tidak penting lagi. Sekarang, ia hanya perlu mengonsolidasikan kultivasinya. Dengan begitu, ia bisa memberi Ren Yuehua kejutan besar. 5 hari berlalu dengan tenang, dan kebanyakan orang di Gua Yunsan sudah melupakan tantangan Wei Hong sebulan yang lalu. Lagi pula, para jenius yang mengaku diri ini terlalu sibuk. Mereka harus berlatih, jadi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele seperti itu. Namun, semua orang telah lupa. Zhu Cheng tidak lupa, tetapi orang-orang lain yang dipukuli Wei Hong tidak akan lupa. Sebulan telah berlalu. Zhu Cheng datang ke rumah Cheng Wu dan terkejut melihat Wei Hong tidak muncul. Ia pun tertawa terbahak-bahak. Haha, dia memang ahli strategi yang sok tahu. Semua orang masih ingat bahwa sebulan yang lalu, ada seorang pria yang tanpa malu-malu ingin memberi pelajaran kepada kakak senior Ren Yuehua. Suara Zhu Cheng sangat keras dan tidak tersembunyi, sehingga orang-orang yang lewat dan mereka yang lebih dekat dengan Cheng Wu pada dasarnya mendengarnya. Ya, dia datang 6 hari yang lalu. Katanya dia akan datang 6 hari lagi. Tapi apa yang terjadi, dia kabur. Dia benar-benar kabur. Dasar sampah. Ali yang sedikit murung di samping Zhu Cheng segera menanggapi dan berkata sambil tertawa. Ya, sayang sekali. Aku ingin melihat bagaimana kakak senior Ren menyiksanya, tapi aku tidak bisa melihatnya lagi. Itu cuma candaan. Apa bagusnya, sayang sekali kita mengira orang itu laki-laki, tapi ternyata dia pengecut. Dua lainnya juga mengerutkan kening dan berkata dengan lantang bahwa ketika mereka sedang memberi pelajaran kepada Wei Hong, mereka ditelanjangi oleh Wei Hong dan dipermalukan, yang membuat mereka ingin memakan Wei Hong hidup-hidup. Karena alasan inilah, ketika mereka melihat Wei Hong benar-benar lolos, mereka menggertakkan gigi dan mengumpat. Desir. Pada saat ini, mereka melihat cahaya pedang yang sangat tajam menyerang Zhu Cheng dan 3 orang lainnya. Ekspresi Zhu Cheng dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka segera melawan. Namun, Cheng Wu pergi dengan marah. Kalau mau bikin onar, pergi aja ke tempat lain. Kalau ngomong lagi, aku bakal hancurkan kamu. Mata Cheng Wu berkilat dengan niat membasmi yang kuat, dan dia berteriak sambil menggertakkan gigi. Setelah mendengar kata-kata Cheng Wu, Zhu Cheng dan yang lainnya tampak tidak senang. Meskipun ia tidak takut pada Cheng Wu, ia takut pada seluruh puncak Piaoyun. Karena itu, ia terpaksa berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. Namun, Wei Hong itu pemalu seperti tikus, dan itu tidak bisa diubah apapun yang terjadi. Gulungan. Cheng Wu berteriak dingin. Setelah turun dari puncak Piaoyun, Zhu Cheng tidak pergi. Malah, ia terus bercerita tentang Wei Hong kepada semua orang di sekitarnya. Ku bilang, Zhu Cheng, kalian benar-benar bosan. Wei Hong jelas-jelas kabur. Apa yang kau katakan ini tidak ada gunanya. Seorang pria muda dan berkuasa yang lewat berteriak pelan, sedikit tidak puas. Saudaraku, kami hanya ingin memberitahu semua orang betapa hinanya orang ini. Meskipun dia telah pergi, dia pasti masih berada di benua Tianfeng. Jadi, kami ingin semua orang tidak tertipu olehnya saat bertemu dengannya nanti. Zhu Cheng menatap pemuda kuat itu dengan tatapan menyanjung dan berteriak pelan. Haha, kau benar. Setelah mendengar kata-kata Zhu Cheng, pemuda kuat itu tersenyum dan berbicara. Itu benar-benar lelucon. Waktu dia bilang begitu, aku sama sekali tidak percaya. Jika Zhu Cheng tidak menyebutkan hal ini, aku pasti sudah melupakannya sejak lama. Ya, bagaimanapun juga, orang ini tidak memiliki hati yang kuat. Saya khawatir perkembangannya dalam kehidupan ini tidak akan banyak berkembang. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan Zhu Cheng bahkan tersenyum. Meskipun dia tidak bisa menyentuh pria itu lagi, tetapi sekarang setelah difitnah seperti ini, Zhu Cheng merasa sedikit senang, seolah-olah ini bisa sedikit meredakan amarahnya. Sayang sekali, aku ingin melihat berapa banyak jurus yang bisa digunakan kakak senior Ren Yuehua untuk mengalahkannya, kata Zhu Cheng sambil menggelengkan kepala dengan raut penyesalan di wajahnya. Jangan khawatir, kau punya kesempatan untuk melihatnya, tapi katakan saja Ren Yuehua dikalahkan olehku hanya dalam beberapa gerakan. Tepat saat Zhu Cheng selesai berbicara, sebuah suara yang agak dingin terdengar. Yang dilihatnya hanyalah seorang pemuda berbaju biru berjalan di depan Zhu Cheng. Melihat pemuda ini, mata Zhu Cheng menunjukkan ketidakpercayaan ke Wei Hong, beraninya kau datang ke sini. Haha, kenapa aku tidak boleh ikut? Sudahlah, berhenti berteriak di sini, dan suruh tuanmu keluar. Waktuku sangat berharga. Wei Hong tertawa, tampak sedikit arogan, lalu berteriak keras. Nak, jangan lupa, ini wilayah Gua Yunsan kita.
Sombong sekali kau. Zhu Cheng mendengar ejekan Wei Hong, wajahnya sedikit marah, dan ia berteriak keras. Ledakan. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Wei Hong melangkah di depannya, menangkapnya, dan melemparkannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, Wei Hong berjalan menuju puncak Piaoyun, dan wajah beberapa prajurit yang menonton sedikit berubah, tetapi kebanyakan dari mereka menunjukkan kekaguman. Haha, anak ini hebat, dia cukup berani. Pria muda yang kuat itu berbicara lebih dulu sambil menatap punggung Wei Hong dan terkekeh. Ya, tapi kekuatan Ren Yuehua semakin kuat. Beraninya dia mengalahkan Ren Yuehua. Benar, itu hanya mengirimmu untuk mati. Lagi pula, perbedaan antara kultivasi tingkat raja dan kultivasi tingkat kaisar terlalu besar. Haha, mari kita lihat, seperti yang dikatakan Zhu Cheng tadi, Ren Yuehua bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Beberapa orang di kerumunan menggelengkan kepala dan mendesah. Ah, Wei Hong, kenapa kamu kembali? Cheng Wu melihat Wei Hong benar-benar telah kembali, wajahnya sedikit berubah, dan dia berbicara dengan suara bingung. Jangan khawatir, sekarang aku sudah kembali, aku cukup percaya diri. Aku hanya ingin bertanya, apakah akan ada masalah jika aku benar-benar membasmi Ren Yuehua? Wei Hong tersenyum tipis dan bertanya dengan suara rendah. Inilah yang paling dikhawatirkan Wei Hong. Bagaimanapun, betapapun arogannya Ren Yuehua, ia tetaplah murid Gua Yunsan, dan mencapai tingkat setengah langkah raja hampir seperti langkah menuju surga. Jika Wei Hong membasmi Ren Yuehua, itu akan benar-benar menimbulkan masalah, jadi Wei Hong mungkin harus berpikir matang-matang. Ia tidak sesombong itu sehingga ia bisa melawan seluruh Gua Yunsan sendirian setelah membasmi Ren Yuehua. Jangan khawatir, aturan Gua Yunsan kami selalu menyatakan bahwa hanya mereka yang bertahan hiduplah yang jenius. Pernah ada seorang kultivator biasa yang menantang seorang murid sejati dan membasminya. Namun, ia tidak dihukum sama sekali. Malah, ia diberi hadiah. Gua Yunsan juga memiliki peraturan yang jelas. Baik itu kompetisi formal antara kultivator biasa maupun murid sejati, tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban setelahnya. Cheng Wu melihat keseriusan Wei Hong, dan menjelaskan dengan lembut. Akhirnya, ia berkata dengan tak percaya, bisakah kau benar-benar mengalahkan Ren Yuehua? Haha, bagaimana mungkin aku berbohong padamu tentang ini selanjutnya, kau tunggu saja. Pria yang kau, Cheng Wu, sukai tidak akan mudah dikalahkan. Wei Hong tertawa dan tiba-tiba mengangkat Cheng Wu. Ia berputar di udara dan tertawa. Kau, tolong turunkan aku cepat, agar tidak ada yang melihat kita. Cheng Wu dipeluk Wei Hong. Merasakan aura Wei Hong yang kuat, matanya dipenuhi rasa malu, tetapi ia berbicara dengan cemas. Ayo, bawa aku ke Gua Yunsanmu, tempat kompetisi bela diri diadakan, kata Wei Hong sambil menurunkan Cheng Wu dan tersenyum tipis. Apa kau bilang semut itu sudah kembali, dan masih berteriak-teriak ingin melihat berapa banyak jurus yang bisa kulakukan untuk membasminya? Ren Yuehua, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar kata-kata Zhu Cheng. Ia berteriak dengan suara dingin dan aura yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Ya, benar, Kakak Ren. Jangan biarkan anak itu terlalu sombong. Merasakan kekuatan Ren Yuehua, terutama cahaya pisau yang terpancar dari matanya, membuat Zhu Cheng merasa dirinya bisa langsung terbasmi hanya dengan satu pukulan. Haha, bagus, sangat bagus. Awalnya, aku tidak ingin berdebat dengannya, tapi karena dia ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Ren Yuehua tertawa, dan saat dia berdiri, niat pedangnya seolah lenyap seketika, dan seluruh auranya menjadi terkendali. Kakak Ren, kau harus menghajarnya habis-habisan dan beritahu dia bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, kata Zhu Cheng dengan suara rendah setelah melihat Ren Yuehua tak lagi marah. Jangan khawatir, kalau aku membasminya, semudah menghancurkan serangga busuk. Tapi, aku tidak akan membasminya dengan mudah. Sesuai janji, aku ingin dia menjadi patokan Gua Yunsan kita. Ren Yuehua mengatakannya dengan tenang, tetapi ada kilatan sarkasme dan penghinaan di matanya. Begitu selesai berbicara, ia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah membayangkan adegan selanjutnya. Aula seni bela diri Gua Yunsan terletak di puncak utama di tengah, puncak Yiming. Di aula seni bela diri ini, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Akhir-akhir ini, tidak ada yang datang ke seluruh aula seni bela diri untuk bertanding, jadi aula ini tampak cukup sepi. Namun, hari ini suasananya menjadi sangat ramai. Seorang ahli tingkat kaisar tingkat 6 mengancam akan menantang seorang ahli tingkat setengah raja dalam duel.
Meskipun kebanyakan orang tidak mempercayainya, mereka semua memutuskan untuk datang dan melihat karena mereka bosan. Terbuka, terbuka. Kamu bisa bertaruh berapa banyak langkah yang dibutuhkan Wei Hong untuk dikalahkan oleh Ren Yuehua. Jika 1 langkah, kamu akan menang 3 lawan 1. Jika 2 langkah, kamu akan menang 1 lawan 1. Jika lebih dari 3 langkah, kamu akan menang 1 lawan 1. Di depan gedung pencaksilat, terlihat seorang laki-laki berbaju abu-abu tengah membuka taruhan sambil berteriak kencang. Hei, kenapa kau tidak membiarkan Wei Hong mengalahkan Ren Yuehua? Salah satu dari mereka terkekeh. Oke, aku juga akan menawarkan taruhan ini. Aku akan memberimu taruhan 10-1, asalkan kau berani bertaruh. Pria berbaju abu-abu itu tertawa sinis dan penuh sarkasme. Aku mengalahkan Wei Hong dengan 1 gerakan dari Ren Yuehua, dan aku mendapatkan 5 juta batu roh. Aku mengalahkan Wei Hong dengan 2 gerakan Ren Yuehua, dan aku mendapatkan 50 juta batu roh. Saya bertaruh 100 juta, lebih dari 3 gerakan. Karena pria berbaju abu-abu sering bertaruh, kebanyakan orang sangat mempercayainya. Melihat begitu banyak orang bertaruh, pria berbaju abu-abu menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Bisa dibilang ia sengaja bermain trik. Dia sangat mengetahui kekuatan Ren Yuehua, jadi demi mengalahkan bocah bodoh itu hanya dengan 1 gerakan, dia sengaja membuat peluangnya lebih tinggi, sehingga semua orang mungkin akan memilih 2 atau 3 gerakan. Haha, kali ini, aku bisa menghasilkan uang lagi. Lelaki berbaju abu-abu itu tertawa keras, dan pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saya bertaruh 2 miliar pada Wei Hong untuk menang. Suara samar itu meredam semua keributan tadi, dan bahkan semua orang pun terdiam. Pria berbaju abu-abu itu juga terkejut. Melihat orang di depannya, ia tiba-tiba menyadari Ko Wei Hong. Benar sekali, kata Wei Hong ringan. Apa orang ini gila, dia benar-benar bertaruh 2 miliar. Gila, apa kalau dia mati, dia nggak akan bisa menikmati batu-batu roh itu sama sekali. Kalau begitu, mendingan aku berjudi dan memaksakan diri saja. Itu benar sekali, 2 miliar, sepertinya Chang Sheng akan sangat bahagia. Terjadilah perbincangan yang ramai, dan Chang Sheng, si pria berbaju abu-abu, menunjukkan sedikit keraguan di matanya, namun kemudian ia tertawa dan berkata, baiklah, karena kau sudah memasang taruhan, maka aku, Chang Sheng, akan menerimanya. Aku ikut. Aku berani bertaruh 1 miliar bahwa aku bisa mengalahkannya dalam 1 gerakan. Pada saat ini, suara lain terdengar, dan semua orang tanpa sadar menoleh. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah dengan cepat bubar, dan orang yang datang tak lain adalah Ren Yuehua. Ya, nak, harus kuakui kau memang cukup berani. Hanya karena keberanianmu itu, jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku hanya akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan menanamnya di kaki gunung kita sebagai tanda penyambutan. Ren Yuehua tertawa lalu berkata sambil tersenyum, namun ekspresinya sedikit garang dan mengerikan, dan ada tatapan haus darah di matanya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Wei Hong terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya, dan berkata kepada Chang Sheng, saya harap kamu tidak gagal bayar utangmu saat waktunya tiba. Haha, orang macam apa aku ini? Chang Sheng, mana mungkin aku bisa menyangkal utangku, reputasiku selalu sangat baik di seluruh Gua Yunsan. Chang Sheng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Wei Hong dan berteriak keras. Baiklah, kuharap seperti yang kau katakan. Setelah Wei Hong selesai berbicara, ia berkata kepada Cheng Wu dengan tenang, jangan hanya berdiri di sana, ayo pergi. Oh, Cheng Wu sedikit tertegun, lalu setelah mendengar kata-kata Wei Hong, dia segera berjalan masuk. Sial, apa yang kulihat, apa dia masih putri nakal dari Gua Yunsan? Sial, siapa bilang Wei Hong ini gigolo? Sial, apa kau pernah melihat gigolo sesombong itu? Sial, sungguh menakjubkan dia bisa menjinakkan Cheng Wu. Beberapa orang membicarakannya, tampak tidak percaya. Bersikaplah sombong, aku harap kamu tidak menangis nanti. Ren Yuehua tersenyum dingin dan berjalan masuk. Orang pembawa sial, yang satu 1 miliar, yang satu lagi 2 miliar, orang pembawa sial, aku akan bertarung kali ini. Chang Sheng mengumpat dalam hati dan berteriak lagi, terus buka pasar, pasang taruhanmu, pasang taruhanmu. 3 miliar sudah dipertaruhkan, siapa lagi yang mau bertaruh lebih banyak? Setelah teriakan keras Chang Sheng, semua orang segera memasang taruhan. Melihat orang-orang ini memasang taruhan, Chang Sheng tersenyum. Sial, pasang saja taruhan kalian dan lihat siapa yang menang lebih banyak. Wei Hong,
Apa kau benar-benar yakin Cheng Wu masih khawatir dan bertanya dengan sedikit khawatir? Jangan khawatir, kau akan lihat bagaimana aku menyiksanya sampai mati nanti, kata Wei Hong ringan dengan senyum dingin di matanya. Kalau bisa, jangan basmi dia, kata Cheng Wu lembut, dengan sedikit keraguan di matanya. Dengan baik, Wei Hong sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak akan membasminya. Aku akan melakukan apa yang dia minta. Melihat tatapan haus darah di mata Wei Hong, Cheng Wu berhenti bicara. Ia tahu Wei Hong juga orang yang sangat kuat. Di dalam hatinya, Ren Yuehua hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa. Jadi, bagaimana mungkin ia membuat Wei Hong tidak senang demi Ren Yuehua? Apapun yang terjadi, kau harus melindungi keselamatanmu sendiri, kata Cheng Wu dengan nada memelas sambil menggenggam tangan kanan Wei Hong. Haha, jangan khawatir. Aku, Wei Hong, punya kehidupan yang kuat, dan aku cuma sampah. Jangan khawatir. Wei Hong tersenyum tipis, menepuk tangan kecil Cheng Wu dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Lihat, itu Wei Hong. Aku benar-benar tidak menyangka Cheng Wu bisa menyukai pria ini. Ya, hanya orang yang sombong. Ya, mari kita lihat bagaimana dia akan disiksa sampai mati oleh Ren Yuehua nanti. Ketika sebagian orang melihat Wei Hong, mata mereka memancarkan amarah tak berujung. Bukan kecemburuan, tetapi Wei Hong memilih untuk mengabaikannya. Desir, sosok Ren Yuehua sangat anggun, tetapi langkahnya ringan, seolah seekor capung menyentuh air. Dalam sekejap, ia langsung melangkah ke atas ring. Ia menatap Wei Hong di bawah dan tersenyum lembut, Wei Hong, aku memberimu satu kesempatan. Jika kau meminta maaf padaku dan mengaku kalah sekarang, aku akan melepaskanmu. Baiklah, ini pantas untuk sikap seorang murid Gua Yunsan. Benar sekali, kakak senior Ren memang sangat murah hati. Ya, ku dengar orang bilang kakak senior Ren dulu sombong dan mendominasi, tapi sekarang sepertinya semuanya berbeda. Ren Yuehua mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya dan senyum mengembang di bibirnya. Inilah efek yang ia inginkan. Karena ia telah melangkah ke generasi muda orang-orang kuat di Gua Yunsan, maka, apapun yang terjadi, yang harus dilakukan Ren Yuehua adalah mengubah citranya. Namun, kata-kata Wei Hong membuat wajah Ren Yuehua sedikit berubah. Kamu bodoh. Wei Hong melirik Ren Yuehua dengan acuh tak acuh dan berteriak dengan sedikit nada acuh tak acuh. Apa katamu, teriak Ren Yuehua dingin dengan niat membasmi terpancar di matanya. Ku bilang, apa kau bodoh, kau benar-benar bertanya sebodoh itu. Apa kau mencoba menunjukkan betapa murah hatinya dirimu? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan, kata Wei Hong dingin dari bawah. Pada titik ini, langkah Wei Hong ringan. Tak seorang pun melihat bagaimana Wei Hong menghilang. Ketika ia muncul kembali, Wei Hong sudah berada di atas ring. Ia menatap Ren Yuehua dengan acuh tak acuh dan berkata lembut, minta maaflah padaku dan akui kekalahanmu, maka aku akan melepaskanmu. Sial, dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap sombong seperti itu? Ya, ini sungguh arogansi yang amat sangat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Gerakan tubuhnya barusan cukup mengesankan. Omong kosong, hanya mengandalkan Kinggong itu saja, bisakah dia melawan seorang kultivator tingkat master? Semua orang di sekitar membicarakannya, dan Ren Yuehua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, karena kau ingin mati, maka aku akan membiarkanmu pergi, tetapi aku akan membasmimu. Namun, aku akan melumpuhkanmu, jika tidak, dengan karaktermu, kau akan dibasmi di masa depan. Saat suara Ren Yuehua mereda, seluruh arena tampak menari-nari ditiup angin, dengan momentum tak berujung yang terpancar dari arena. Momentum Ren Yuehua juga terus meningkat, dan aura pedang perlahan mengembun dari tubuhnya, mengguncang seluruh arena. Engah, 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 niat pedang menghancurkan ruang, dan sebilah pedang perak muncul di tangan Ren Yuehua. Niat pedang yang tak berujung perlahan memadat, dan saat Ren Yuehua perlahan mengangkat pedang perak itu, Ren Yuehua tampak menyatu dengan pedang itu. Aku akan membasmimu dengan satu pedang. Menggenggam erat pedang bermata satu itu, aura Ren Yuehua sedikit berubah, dan ia menebas dengan dentuman keras. Saat ia menebas, cahaya pedang yang menyilaukan di langit mengembun menjadi naga raksasa, dan menyapu langsung ke arah Wei Hong. Aura mengerikan itu bercampur dengan niat pedang yang mengerikan, dan dalam sekejap, Wei Hong terbungkus di dalamnya. Inilah kesatuan manusia dan pedang. Aku hanya tidak menyangka Ren Yuehua sudah memahami makna pedang sejauh ini. Ya, sepertinya kita akan kalah dalam satu gerakan. Tidak ada ketegangan lagi. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala sedikit. Melihat momentum yang begitu mengerikan,
mereka tidak percaya Wei Hong bisa menangkisnya. Melihat serangan Ren Yuehua, Wei Hong mencibir, melangkah maju, menghadapi naga raksasa Ren Yuehua, dan momentumnya meningkat selangkah demi selangkah. Tangan kanannya mengembun menjadi kepalan tangan yang berkilauan, bagaikan tangan raksasa, dan terulur untuk meraih naga Ren Yuehua dengan satu tangan. Dengan pukulan ini, seolah-olah ruang yang tak terhitung jumlahnya di cincin itu tertusuk. Ledakan. Terjadi tabrakan yang mengerikan. Jika arena itu tidak memiliki formasi pelindung, langit dan bumi pasti sudah runtuh. Di atas arena, area angkasa yang luas terdistorsi dan hancur total. Orang-orang di bawah ring hanya melihat naga raksasa dan telapak tangan Wei Hong beradu. Situasi yang semua orang pikir akan dikalahkan dalam satu gerakan ternyata tidak terjadi. Pertarungan antara keduanya tampak seimbang, dan Wei Hong bahkan berteriak dingin, "Hancurkan untukku." Ledakan. Wei Hong mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan naga raksasa itu langsung diremukkan oleh Wei Hong. Setelah tabrakan dahsyat antara keduanya, Wei Hong hanya mundur 3 langkah, tangan kanannya sedikit mati rasa, dan tatapan serius muncul di mata Wei Hong. "Aku tak pernah menyangka kau bisa menghalangi langkahku. Sepertinya aku meremehkanmu." Ada sedikit kejutan di mata Ren Yuehua, lalu dia mencibir. "Bodoh, kau seharusnya bilang kau kehilangan 1 miliar batu roh karena kau gagal mengalahkanku dalam satu gerakan." Wei Hong tertawa sinis. "Kamu mencari kematian." Ren Yuehua berteriak dengan marah, tetapi tiba-tiba, sosoknya menghilang dari tempatnya, meninggalkan jejak bayangan di panggung. Sebelum Wei Hong menyadari apapun, sebuah pisau tajam tiba-tiba melesat dari belakangnya, dan Wei Hong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan langsung terpotong oleh pisau itu. Engah! Wei Hong terjatuh dengan keras di kejauhan, darah muncrat keluar, seolah-olah dia pingsan, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Desir. Ren Yuehua juga muncul dari belakang Wei Hong. Ia menatap Wei Hong yang terbaring di tanah dengan tatapan mengejek dan meremehkan. "Kalau kau tidak ceroboh di langkah pertama, aku pasti sudah mengalahkanmu dalam satu langkah." Tingkat kultivasi seorang raja setengah langkah memang sangat mengerikan. Ya, sayangnya, Wei Hong hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah dilakukannya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. "Yah, kamu pantas mendapatkannya. Aku membiarkanmu bersikap keren dan pamer." Ketika Zhu Chengdang melihat Wei Hong terbaring di tanah, hidup atau matinya tak diketahui, kebencian tak berujung melintas di matanya dan ia mengumpat dengan suara rendah. Di sisi lain, wajah Cheng Wu berubah drastis dan ia hendak naik ke atas ring untuk mendukung Wei Hong. Namun, pada saat ini, Wei Hong yang sedang merangkak di tanah tiba-tiba melompat seperti ikan mas. Ia menatap Ren Yuehua di depannya dan mencibir, "Tidak ada yang istimewa. Mungkinkah kau ceroboh dalam melakukan gerakan ini?" Wei Hong menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lembut. Meskipun ia berkata demikian, ia memang terluka parah di dalam. Saat ia berbicara, teknik generasi Raja Ibel pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menatap Ren Yuehua dan membalas dengan tatapan sarkasme. "Bagus." Ren Yuehua tersenyum tipis, dan pada saat yang sama, sosoknya menghilang lagi. Kali ini, Wei Hong, yang telah bersiap, juga bergerak cepat. Dalam hal kecepatan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Gerak kaki Raja Ibel hampir luar biasa cepat. Meskipun ada hukum ruang, Wei Hong tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartunya untuk saat ini. Di atas panggung, semua orang hanya bisa melihat bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melihat siapa yang ada di sana. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas ring, sesekali terdengar dentuman dan benturan keras yang menandakan bahwa keduanya masih bertarung. Namun, mereka mungkin telah bertukar puluhan jurus dengan cara ini, jadi siapapun yang melakukan 1 atau 2 jurus pada dasarnya kalah. Tidak ada rasa ngeri di mata Chang Sheng. Lagi pula, Ren Yuehua membeli 1 miliar, dan pada akhirnya ia akan mengalahkan Wei Hong. Jadi, 2 miliar batu roh Wei Hong sudah cukup baginya untuk melunasi utangnya. Mengenai kerugian Ren Yuehua, ia tidak pernah memikirkannya. Lelucon apa ini? Kalau orang dengan kultivasi setengah langkah tingkat raja saja tidak bisa mengalahkan orang dengan kultivasi tingkat kaisar 6, lebih baik kau menggorok lehermu dan mati saja. Chang Sheng melihat ke arah arena. Engah, mereka hanya melihat sosok lain yang memuntahkan darah dan mundur, dan semua orang melihat bahwa itu adalah Wei Hong. Di sisi lain, wajah Ren Yuehua juga agak jelek. Ia tidak menyangka anak ini akan begitu sulit dihadapi. Namun, sesulit apapun dia, ia harus dibasmi olehnya. Wah,
Kuakui kemampuan King Gongmu memang bagus, dan tubuhmu juga kuat, tapi sekarang kultivasimu baru tingkat ke-6 tingkat kaisar. Apa kualifikasimu untuk melawanku? Ren Yuehua tampaknya tidak terburu-buru untuk membasmi Wei Hong. Sebaliknya, ia mempermalukannya dengan kata-kata, seolah-olah ingin menghancurkan semangat juangnya. Benarkah level ke-6 dari level kaisar jelas tidak cukup? Wei Hong tersenyum tipis. Kali ini, ia tidak lagi menyembunyikan kultivasinya. Setelah bertarung dengan kultivator tingkat raja, Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa jika ia terus menyembunyikannya seperti ini, ia mungkin akan dipenggal lain kali. Ledakan, aura yang tak lebih lemah dari aura Ren Yuehua memancar dari tubuh Wei Hong. Saat itu, luka yang baru saja diderita Wei Hong pun pulih dalam sekejap mata. Saat merasakan aura Wei Hong, raut wajah Ren Yuehua sedikit berubah. Pantas saja kau berani menantangku, ternyata kau selama ini menyembunyikan kultivasimu. Dia sebenarnya sudah berada di level ke-9 kaisar. Pantas saja orang ini berani menantang Wei Hong. Ya, meskipun tingkat kultivasi kaisar tingkat ke-9 masih jauh dari tingkat penguasa setengah langkah, anak ini memiliki banyak trik dan mampu bertarung. Hehe, ini sungguh menarik. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua jelas mengira Wei Hong hanya menyembunyikan kultivasinya. Namun, Cheng Wu di bawah mengerti bahwa Wei Hong sama sekali tidak menyembunyikan kultivasinya. Kultivasi aslinya adalah tingkat ke-6 tingkat kekaisaran, dan ia baru saja mencapainya beberapa waktu lalu. Ya ampun, situasi aneh macam apa ini sudah naik 3 level dalam 1 bulan. Cheng Wu merasa pusing dan otaknya terasa kurang. Ia menatap kosong ke arah Wei Hong yang sedang duduk di atas ring. Wei Hong terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Ren Yuehua. Saat momentumnya mencapai puncak, Wei Hong bergerak dan menyerang Ren Yuehua secara aktif. Tinjunya yang terkepal seakan menembus seluruh ruangan. Ledakan, melihat Wei Hong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, wajah Ren Yuehua sedikit marah, dan ia menebasnya lagi. Energi mengerikan itu tampaknya dimobilisasi oleh Ren Yuehua, dan semuanya datang ke arah Wei Hong untuk membasminya. Cahaya pedang itu bagaikan dewa pembasmi. Pada saat tebasan, seekor naga raksasa diam-diam mengembun, dan dengan raungan naga, semua makhluk menyerah, sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Benturan yang sangat mengerikan masih terjadi di antara keduanya, tetapi niat pedang Ren Yuehua yang tak berujung mencekik seluruh momentum Wei Hong. Ketika benturan mengerikan itu mereda, tinju Wei Hong berlumuran darah dan hancur berantakan. Kultivasi setengah langkah tingkat raja, memang pantas disebut setengah langkah tingkat raja. Wei Hong ini masih sedikit kurang matang. Ya, meskipun kekuatan fisiknya kuat, tidak ada yang bisa menandingi niat pedang Ren Yuehua. Mampu bertahan selama ini adalah sesuatu yang bisa saya banggakan. Setelah melihat kekuatan Wei Hong, beberapa orang juga menyingkirkan rasa jijik mereka terhadap Wei Hong dan bergumam, tetapi mata Ren Yuehua penuh dengan niat membasmi, dan dia mencibir jika kau mencapai tingkat setengah langkah raja, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tetapi sekarang kau hanya tingkat ke-9 tingkat kaisar. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan hanya dengan kekuatan fisik. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mendengar kata-kata Ren Yuehua, Wei Hong berteriak dingin. Mendengar kata-kata Wei Hong, mata Ren Yuehua berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan niat membasmi di tubuhnya hampir tak terkendali. Namun, seiring aura Ren Yuehua semakin kuat, pisau perak itu mengeluarkan suara pertengkaran. Di bawah ring, beberapa pendekar pedang dengan kultivasi yang lebih lemah tidak lagi mampu mengendalikan pedang mereka. Sebaliknya, mereka semua terserap ke dalam ring dan terikat pada formasi pelindung. Ren Yuehua menatap Wei Hong, yang telah terkunci oleh auranya, dan berkata dengan senyum muram, kau bisa mati sekarang. Ledakan, Ren Yuehua menebas dengan pedangnya. Saat tebasan itu, formasi pelindung itu tampak tak mampu menahan kekuatan pedang dan mengeluarkan suara retakan yang tajam. Niat pedang yang mengerikan itu menyelimuti Wei Hong sepenuhnya. Mengaum, naga raksasa yang berubah itu menelan Wei Hong dalam satu gigitan, dan senyum muncul di wajah Ren Yuehua. Ledakan, namun, raut wajahnya sedikit berubah setelahnya, saat ia melihat naga raksasa itu langsung tertusuk, dan sosok Wei Hong langsung melesat keluar. Ren Yuehua menatap Wei Hong yang sedang berlari ke arahnya, dan dalam beberapa tarikan napas, ia menebasnya 3 kali berturut-turut. Desir, desir, desir. 3 tebasan pedang itu seakan menutup rapat area di sekitar Wei Hong, membuatnya mustahil untuk menghindar. Saat Ren Yuehua menebas 3 kali, sosoknya lenyap dari tempatnya. Hehe, sepertinya Ren Yuehua serius tentang ini.
Siapa bilang tidak jika dia tidak bisa menekan Wei Hong dengan kultivasi setengah langkah tingkat raja, maka dia telah kehilangan muka. Semua orang di bawah membicarakannya, tetapi pada saat ini, Wei Hong meraung marah dan mulai berputar cepat di tempat dia berdiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh Wei Hong, dan momentum mengerikan itu meledak dalam sekejap. Seluruh ruang tampak dipenuhi awan yang tak terhitung jumlahnya saat ledakan terjadi. Awan-awan itu terkondensasi oleh momentum yang luar biasa dahsyat dan tabrakan yang dahsyat. Sosok Wei Hong kembali berakselerasi. Kali ini, ia tampak seperti pencekik. Dengan dirinya sebagai pusat, gejolak yang tak terhitung jumlahnya bagaikan badai. Kecepatannya sangat cepat dan langsung menghantam Ren Yuehua. Bentrokan antara keduanya membuat semua orang terkejut tak terkira. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar tak kurang dari 100 jurus, yang membuat orang-orang semakin terkejut dengan Wei Hong. Selalu ada perbedaan yang tegas antara tingkat ke-9 kelas kekaisaran dan kelas setengah raja, tetapi Wei Hong mampu melawan. Terlebih lagi, meskipun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, ia tidak kalah. Hal ini membuat semua orang merasa terkejut. Gaya pemusnahan pedang. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan Ren Yuehua berhenti 2 meter dari Wei Hong. Pada saat yang sama, ia menebas dengan pisaunya. Saat pisau itu ditebas, formasi pelindung langsung tertusuk olehnya, dan di dalam kehampaan, sebuah penjara tak terlihat muncul. Saat ia menebas dengan pedangnya, pedang yang mampu membakar langit dan menghancurkan bumi itu sepenuhnya mengendalikan Wei Hong. Sel penjara itu sepenuhnya menyegel Wei Hong, membuatnya mustahil baginya untuk bergerak sama sekali di sekitarnya. Wajah Wei Hong berubah drastis. Jika ia teriris pisau ini, ia punya firasat akan sulit baginya untuk keluar. Memikirkan hal ini, mata Wei Hong menunjukkan tatapan ganas. Ia meraung dan meninju. Namun, dengan pukulan ini, Wei Hong menggunakan konsepsi artistik api. Pada saat ledakan, seekor naga api langsung bangkit. Kandang itu langsung ditelan api, dan musnah pada saat tabrakan. Dah. Meskipun Wei Hong dikalahkan oleh satu pukulan, ia juga mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Jelas, serangan ini telah menghabiskan banyak energi Wei Hong. Melihat Wei Hong, Ren Yuehua juga menunjukkan ekspresi yang sedikit ganas. Ilmu pedang yang hebat. Momentum Ren Yuehua kembali meningkat, dan ia menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, tak seorang pun bisa melihat berapa kali Ren Yuehua menebas. Saat menebas, cahaya pedang mengembun menjadi api yang tak terhitung jumlahnya. Api itu memancarkan aura mengerikan, seolah membakar seluruh arena. Ledakan. Api ini benar-benar mengembun dengan cepat di udara, dan sinar pedang api yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi cahaya pedang tebal, yang menebas langsung ke arah Wei Hong dengan momentum yang mengerikan. Kamu bukan satu-satunya yang punya niat menggunakan pedang. Merasakan cahaya pedang yang begitu mengerikan, Wei Hong tak lagi menahan kartu asnya, melainkan menunjukkan niat pedangnya tanpa ragu. Saat ia menunjukkan niat pedangnya, formasi pelindung di seluruh arena langsung terkoyak. Niat pedang yang begitu mengerikan membuat beberapa orang di kursi penonton berdiri kaget. Bagaimana mungkin niat pedang seperti ini hampir mencapai kesempurnaan yang luar biasa? Berapa umur anak ini? Dia sangat tidak normal. Niat pedangnya hampir mencapai ranah ilmu pedang. Kali ini, aku khawatir Ren Yuehua akan mendapat masalah. Benar, bahkan aku sendiri tidak yakin bisa menghadapi niat pedang seperti ini dengan kemenangan. Orang-orang di sekitar membicarakannya dan merasa ngeri. Namun, Wei Hong tidak peduli lagi. Ia menatap serangan itu, berteriak pelan, dan menebas dengan pisaunya. Sesaat sebelum pisau itu terhunus, cahaya terang memancar dari tubuh Wei Hong, membungkusnya, dan lingkaran niat pisau tersebut membuat ruang di sekitarnya tampak hancur. Saat Wei Hong menebas dengan pedangnya, aura kehancuran dunia langsung menyelimuti seluruh arena. Yang benar-benar berbeda dari niat pedang Ren Yuehua adalah semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya pedang ini bahkan dapat membelah dunia menjadi dua. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan dan kobaran api langsung hancur berkeping-keping, menyebar ke segala arah dengan pusat tabrakan keduanya, membuat orang-orang di kursi penonton semakin terkejut. Tanpa formasi pelindung, bagaimana mungkin mereka bisa menangkis serangan seperti itu? Menabrak. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di kehampaan dan berjalan keluar dengan tenang. Pada saat yang sama, ia menarik pelan kedua tangannya dan langsung memperbaiki formasi pelindung. Kemudian, ia melirik arena dengan ringan dan menghilang. Pertarungan antara Wei Hong dan Ren Yuehua masih berlangsung.
Tubuh Wei Hong dipenuhi bekas luka, sementara Ren Yuehua juga memiliki luka tusuk yang mengerikan di dadanya dan berdarah deras. Namun, saat itu, keduanya bertarung dengan sengit dan tak satu pun dari mereka peduli dengan luka mereka. Dia benar-benar melukai Ren Yuehua. Wei Hong ini benar-benar mengerikan. Benar, seorang kaisar tingkat 9 memaksa seorang raja setengah langkah ke titik ini, dan bahkan melukainya. Aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah jika pertarungan terus berlanjut seperti ini. Melihat kedua sosok di atas cincin itu, keduanya berlumuran darah, semua orang menggelengkan kepala sedikit dan berbicara dengan suara lirih. Ada juga kilatan kengerian di mata Chang Seng, dan wajahnya sedikit memucat orang pembawa sial, Ren Yuehua, kau tidak boleh kalah. Seolah Ren Yuehua mendengar kata-kata Chang Seng, luka-luka di tubuhnya langsung pulih. Ia menatap Wei Hong dan berteriak dingin, aku akui aku meremehkanmu, tapi, hanya itu. Suara samar Ren Yuehua terdengar, dan kemudian, auranya meningkat pesat, dan pisau perak di tangannya digerakkan oleh energi bela dirinya, memancarkan warna haus darah. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari tubuh Ren Yuehua. Napas yang terpancar dari Ren Yuehua benar-benar memancarkan aura kematian yang kuat. Menatap Wei Hong, ada tatapan aneh di mata Ren Yuehua. Ledakan. Pisau perak itu tampaknya terhubung dengan pikirannya, dan suara gemuruh itu terus berlanjut. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan yang agak mengerikan. Suara dengungan terdengar, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang teraniaya keluar dari pisau perak itu. Pergilah ke neraka, anak kecil. Ren Yuehua berteriak dengan marah, dan saat pisau perak itu menebas, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menebas Wei Hong. Namun, ketika mereka hendak melindungi Wei Hong, Ren Yuehua berteriak dengan keras ledakan. Ledakan. Kekuatan jiwa-jiwa yang terzalimi ini berada di atas level ke-7 kelas kaisar. Pada saat ledakan, seluruh arena hampir hancur berkeping-keping, dan semua orang ketakutan. Ren Yuehua ini memang orang yang tegas. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang terzalimi ini. Benar sekali, masing-masing jiwa yang disakiti ini cukup kuat. Meskipun aku tidak bisa melihat ledakannya dengan jelas, Wei Hong ditakdirkan untuk mati dengan serangan yang mengerikan itu. Ya, dia bisa bangga pada dirinya sendiri karena mampu memaksa Ren Yuehua sampai ke titik ini. Orang-orang membicarakan masalah itu di mana-mana. Karena ledakan dahsyat itu, tak seorang pun bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa menebak-nebak, tetapi semua orang mengira tebakan itu nyata. Chang Seng tak kuasa menahan tawa. Asal Wei Hong mati, ia pasti akan kaya raya. Cheng Wu hampir jatuh, tetapi ia yakin Wei Hong akan baik-baik saja. Ia menatap arena dengan ekspresi agak khawatir. Puff! Tiba-tiba, ketika debu dan asap menghilang, sesosok jatuh dengan berat. Melihat sosok ini, wajah semua orang berubah drastis, karena itu bukan Wei Hong yang mereka bayangkan, melainkan Ren Yuehua. Bagaimana ini mungkin? Tak hanya orang-orang di bawah yang terdiam karena kebingungan, bahkan Ren Yuehua pun tak percaya situasi ini. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti meledak, dan bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi setengah langkah raja pun tak akan bisa tetap aman dan sehat. Namun, Wei Hong sama sekali tidak terluka. Desir, ekspresi Wei Hong sangat dingin. Ia melangkah maju, menatap Ren Yuehua yang tergeletak di tanah, dan bergegas menghampirinya. Namun, momentum Ren Yuehua sudah lemah, dan ketika hendak menghalanginya, ia dihempaskan Wei Hong dengan pisau. Engah. Luka Ren Yuehua memang mengerikan, tetapi luka-luka itu semakin parah. Wei Hong menatap Ren Yuehua dengan tenang dan mencibir, jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku akan melakukan apa yang kau minta dan mencapai hasil yang kau inginkan. Engah. Niat pedang Wei Hong langsung mengalir ke tubuh Ren Yuehua, seketika menghancurkan dantiannya. Engah, engah, engah. Setelah menghancurkan dantian Ren Yuehua, niat pedangnya juga dihancurkan oleh Wei Hong. Wei Hong tidak lagi dengan kejam ingin memotong anggota tubuh Ren Yuehua. Ia percaya bahwa Ren Yuehua tidak akan memiliki kehidupan yang mudah di masa depan. Bagaimana mungkin orang sombong seperti itu tidak punya musuh dulu, tak seorang pun berani memprovokasi dia karena para pendekar Gua Yunsan yang kuat. Tapi sekarang, ceritanya berbeda. Menatap Ren Yuehua dengan acuh tak acuh, Wei Hong berkata, aku hanya berharap kau bisa bersikap baik di masa depan. Ah, nak, kau telah menghancurkan dantianku dan niat pedangku. Aku akan membasmimu. Aku akan membasmimu. Saat itu, Ren Yuehua hampir kehilangan akal sehatnya, dan ia tampak gila.
Ia bergegas menuju Wei Hong, tetapi sebelum mencapai Wei Hong, ia jatuh dengan suara keras. Saat itu, ia telah benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Wei Hong mengabaikan Ren Yuehua lagi, melompat turun dengan ringan, menatap Chang Seng yang mencoba menyelinap pergi, meraihnya, dan langsung berjalan keluar. Setelah Wei Hong pergi, semua orang tampak bereaksi. Dia kalah. Ren Yuehua benar-benar kalah. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ya, jika Ren Yuehua yang ceroboh, akan lebih mudah menjelaskannya, tapi ini hampir seperti konfrontasi langsung. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa kalah. Banyak prajurit yang menyaksikan, termasuk beberapa yang memiliki kultivasi tingkat raja. Namun, bahkan para prajurit dengan kultivasi tingkat raja ini pun tidak dapat melihat bagaimana Wei Hong mengalahkan Ren Yuehua. Lagi pula, Ren Yuehua sudah unggul. Orang ini benar-benar punya banyak trik. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu. Dan ku dengar dia baru saja datang dari benua dataran rendah. Haha, sungguh mengejutkan. Wei Hong tidak bisa lagi mendengar pembicaraan orang-orang ini. Sekalipun ia mendengar, ia tidak akan peduli. Lagi pula, Wei Hong sudah diejek sejak awal, jadi ia tidak terlalu peduli. Bagaimana, apakah sudah waktunya memberiku batu roh? Sambil menatap Chang Seng dengan acuh tak acuh, Wei Hong memperlihatkan sedikit sarkasme di matanya dan berteriak. Tentu saja aku akan memberikannya padamu. Reputasiku sebagai Chang Sheng terjamin. Melihat Wei Hong, Chang Sheng hampir menangis, tetapi terpaksa tersenyum. Berikan padaku. Aku bertaruh total 2 miliar. Peluangnya 10-1, jadi bayarannya pasti segini. Aku tidak perlu memberitahumu. Wei Hong hanya mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan. Ini 3 miliar. Aku akan memberikannya kepadamu dulu. Lalu, ini 300 juta lagi. Aku akan memberikannya kepadamu juga. Chang Seng hampir berlutut di hadapan Wei Hong. 10 miliar adalah sesuatu yang tak mungkin ia dapatkan bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Ia berani bertaruh hanya karena ia pikir Wei Hong ditakdirkan untuk mati. Memikirkan hal ini, Chang Seng mengutuk Ren Yuehua 100 kali dalam hatinya. Kapan kau akan memberiku sisanya? Wei Hong bertanya dengan tatapan membasmi setelah mengambil cincin penyimpanan itu. Di sini masih ada 200 juta. Chang Seng menggertakkan giginya, mengeluarkan cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Wei Hong dengan penuh sakit hati. Baiklah, lalu bagaimana dengan sisanya? Kapan kau akan memberikannya padaku? Wei Hong masih bertanya dengan tenang. Paman, bolehkah aku berlutut di hadapanmu? Aku sungguh tak sanggup mengambil uang sebanyak itu. Kuakui, awalnya aku hanya memikirkan meraup untung, bukan merugi. Melihat ekspresi Wei Hong yang agresif, Chang Seng pun menangis terseduh-seduh dan berlutut di hadapan Wei Hong. Haha, hanya dengan satu kalimat ini, kau ingin menyia-nyiakan batu rohku? Tidak ada hal baik seperti itu. Wei Hong tersenyum tipis, dengan ekspresi mengejek di bibirnya, dan berkata dengan nada menghina. Bukannya aku malas, tapi aku benar-benar tidak punya banyak batu roh, teriak Chang Seng keras. Karena kau tidak punya itu, aku yakin 6,5 miliar batu roh lainnya cukup untuk membeli beberapa nyawamu. Kau tidak perlu hidup lagi. Wei Hong bergeming, dengan sedikit niat membasmi di matanya, dan berkata dengan dingin. Begitu selesai berbicara, Wei Hong hendak menyerang, dan ia bahkan tidak berhenti. Niat membasminya yang mengerikan hampir membuat Chang Seng ketakutan setengah mati. Saat itu, Chang Seng harus berteriak keras, tunggu, aku punya berita yang bisa menyelamatkan hidupku. Baiklah, silakan. Ekspresi Wei Hong tetap tak tergerak, tetapi niat membasmi di matanya masih sangat tajam, seolah-olah ia akan langsung menyerang Chang Seng jika ia berbohong. Hal ini membuat Chang Seng merasa lebih baik mati daripada hidup. Tanpa alasan lain, Wei Hong ini hanyalah dewa pembasmi. Saya tidak akan pernah membuka pasar lagi setelah ini. Chang Seng berpikir dengan sedikit kesedihan dan kemarahan. Aku tahu berita tentang Rerun Dewa Baize, kata Chang Seng dengan suara rendah saat itu. Rerun Dewa Baize belum dibuka. Sebenarnya, kita perlu mengumpulkan 4 kunci untuk membukanya. Sambil menatap Wei Hong, Chang Seng berkata dengan suara rendah. Haha, bercanda, ya sepertinya semua orang tahu berita ini. Mendengar orang ini benar-benar memanfaatkan berita seperti itu untuk membodohinya, Wei Hong tertawa terbahak-bahak, tetapi Chang Seng segera berkata, sama sekali tidak. Semua orang hanya berpikir mereka bisa memasuki Rerun Dewa Baize dengan mengumpulkan 4 kunci. Mereka tidak tahu bahwa di Rerun Dewa Baize, hanya dengan kuncilah seseorang bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur Baize dan mendapatkan warisan.
Dan di Rerun Dewa Baize, ada 4 rumah harta karun, yang juga membutuhkan kunci untuk masuk. Setelah berbicara cepat, melihat Wei Hong tidak mempercayainya, Chang Seng bersumpah lagi dan berkata, aku jamin semua orang pada dasarnya tahu bahwa mereka bisa masuk dengan kuncinya, tetapi mereka tidak tahu situasi di dalamnya. Hanya klan Baize di alam roh binatang yang tahu situasi ini. Bagaimana kau tahu semua ini? Wei Hong sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara berat. Aku pernah ke alam roh binatang sebelumnya, dan mendengarnya dari klan Baize di sana, kata Chang Seng sambil menceritakan kisahnya di alam roh binatang. Ternyata Chang Seng secara tidak sengaja memasuki sebuah gua, dan akibatnya, susunan teleportasi di sana aktif, dan Chang Seng pun terteleportasi ke alam roh binatang. Terlebih lagi, jika klan Baize tidak menyelamatkan Chang Seng pasti sudah terbasmi. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Wei Hong mengambil cincin penyimpanan dari tangan Chang Seng, lalu melepaskannya. Melihat kepergian Wei Hong, mata Chang Seng dipenuhi kesedihan dan amarah. Nima, mereka hanyalah bandit. Chang Seng bergumam. Ketika ia kembali ke kediaman Cheng Wu, ia mendapati Cheng Wu sudah menunggunya. Menatap Wei Hong, mata Cheng Wu juga menunjukkan sedikit kegembiraan, dan pada saat yang sama, ia berkata dengan sedikit berlebihan, kau tidak tahu, setelah kau pergi, mereka semua tercengang. Katakan padaku, bagaimana kau mengalahkan Ren Yuehua? Cheng Wu juga tidak mengerti mengapa, Ren Yuehua jelas-jelas berada di atas angin, tetapi dalam sekejap mata, ia dihempaskan oleh Wei Hong dan terluka parah. Karena pukulan itulah Cheng Yuehua tidak berdaya melawan. Haha, sebenarnya, itu semua hanya karena kekuatan fisikku sedikit lebih kuat. Wei Hong tersenyum tipis, lalu menjelaskan situasinya. Ternyata ketika Ren Yuehua langsung meledakkan semua jiwa yang terzalimi, Wei Hong tidak segera mundur, tetapi ketika Ren Yuehua merasa aman, ia langsung menyerangnya, membiarkan kekuatan ledakan dari jiwa-jiwa yang terzalimi itu mengenai dirinya, dan Wei Hong menangkis semuanya. Jika Ren Yuehua tahu tentang kekuatan fisik Wei Hong yang luar biasa, ia mungkin akan lebih berhati-hati. Namun, tidak ada keraguan, jadi Ren Yuehua langsung dikalahkan oleh Wei Hong. Mendengar kata-kata Wei Hong, Cheng Wu pun tersenyum. Saya benar-benar penasaran sekarang, apakah ada makhluk yang kekuatan fisiknya lebih kuat dari Anda? Cheng Wu berkata sambil tersenyum tipis. Aku tidak sesombong itu sampai menganggap tubuhku tak terkalahkan. Jadi, bagaimana Ren Yuehua bisa mati itu karena kesombongan? Lagi pula, tubuh semua binatang suci di alam roh binatang mungkin tak tertandingi kekuatannya. Ada satu hal yang tidak diucapkan Wei Hong. Meskipun ia telah mencapai tingkat ke-9 kaisar, ketika Wei Hong merasakan kekuatan Bi Yun saat itu, ia masih merasa seperti semut. Kau harus hidup dengan baik dan menungguku, desah Wei Hong dalam hati. Setelah mengobrol dengan Cheng Wu sebentar, Wei Hong berkata langsung, aku akan pergi ke Rerun Dewa Baize. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Mendengar Wei Hong pergi, Cheng Wu tentu saja tidak ingin berpisah, jadi dia berkata cepat. Kultivasimu saat ini masih terlalu lemah. Mungkin ada cukup banyak orang dengan kultivasi setengah langkah dan tingkat raja di Rerun Dewa Baize, jadi sebaiknya kau tetap di Gua Yunsan. Wei Hong tentu saja tidak bisa membiarkan Cheng Wu mengikutinya. Meskipun kultivasi Cheng Wu tampak sangat kuat, itu masih belum cukup. Karena itu, ia harus membujuknya. Namun, Wei Hong tidak langsung pergi. Ia juga mengalami cedera saat bertarung dengan Ren Yuehua. Oleh karena itu, ia berencana untuk memulihkan kemampuannya sepenuhnya sebelum pergi. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu dengan tenang. Wei Hong memutuskan untuk berangkat besok. Bai Ling masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun, yang membuat Wei Hong semakin cemas. Namun, tidak ada cara lain selain menunggu diam-diam di jalan. Malam datang dengan tenang, Wei Hong masih berlatih dengan mata terpejam, tetapi pintu didorong terbuka pelan-pelan. Wei Hong tidak peduli. Di sini, kecuali Cheng Wu, tidak ada orang lain yang berani masuk. Namun, ketika Wei Hong merasakan sesosok tubuh dengan aroma yang agak harum memeluknya, ia sedikit tertegun, dan saat ia membuka matanya, Wei Hong pun tertegun. Cheng Wu, yang terbaring terbuka di pelukan Wei Hong, tampak sangat pucat, dan payudaranya cukup kencang. Cheng Wu tampak malu-malu saat itu, dengan sedikit rayuan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, tetapi matanya tertuju pada Wei Hong, dan ia berkata lembut, bawa aku. 3 kata ini lebih mujarab daripada obat apapun. Wei Hong menggeram dan langsung memeluk Cheng Wu, berpikir kali ini, keperawananku bisa direnggut. Di bawah cahaya redup, wajah Cheng Wu memerah, dan tubuhnya yang indah, seputih giok,
memancarkan cahaya putih bak porselen, begitu indah hingga menyilaukan. Ia berbaring dengan tenang di tempat tidurnya, dengan sepasang kaki ramping dan lurus. Kedua payudaranya bergetar hebat karena detak jantung Cheng Wu. Tatapan Wei Hong membara, bagaikan binatang buas. Pakaiannya langsung dilucuti. Sambil mencium Cheng Wu, tangannya dengan cepat meremas kedua payudara Cheng Wu yang besar. Ia mencium Cheng Wu dengan lembut, seolah setiap inci kulitnya dicium oleh Wei Hong. Saat itu, Cheng Wu sudah berada dalam kebingungan dan gairah. Kaki rampingnya mencengkeram Wei Hong erat-erat, dan ia mengerang, "Wei Hong, berikan padaku." Dengan teriakan pelan, Wei Hong memeluk Cheng Wu erat-erat, lalu tiba-tiba mendorong ke depan. Wei Hong dan Cheng Wu akhirnya menyatu. Tepat ketika mereka berdua asyik dengan pekerjaan mereka, kilatan kekuatan jiwa muncul dan menghilang. Bahkan Wei Hong, dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, tidak dapat merasakannya. Pada saat ini, di sebuah ruangan di puncak Piaoyun, seorang lelaki tua membuka matanya. "Anak baik, kamu mendapatkannya secara gratis." Pria tua itu bergumam, tetapi tidak melawan. Malah, ia menggelengkan kepalanya sedikit. "Lupakan saja, biarkan Xiao Wu memutuskan sendiri." Namun, lelaki tua itu sudah menarik kembali kekuatan jiwanya. Lagi pula, saat itu sedang ada adegan porno yang sedang diputar langsung di rumah kecil Cheng Wu. Jika dia menontonnya lagi, itu akan terasa agak tidak sopan. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, ketika Cheng Wu terbangun, ia sedikit mengernyit. Rasa sakit dari bawah membuatnya mengerang pelan. Sebelum ia sempat bereaksi, sepasang tangan yang kuat dan perkasa diam-diam menyentuh payudara kirinya. Wajah Cheng Wu sedikit berubah saat ia tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam. Ia menoleh sedikit dan melihat Wei Hong menatapnya dengan senyum di wajahnya. Cheng Wu menjadi semakin malu dan menepuk-nepuk Wei Hong pelan, berbisik, "Jangan bicara begitu lagi." "Hehe, itu yang kuinginkan dari semalam." Wei Hong membelai Cheng Wu sambil tersenyum dengan sedikit godaan di matanya. Mendengar kata-kata Wei Hong, Cheng Wu teringat penampilannya tadi malam, seolah-olah telanjang, dan wajahnya memerah. Wei Hong memandangi penampilan Cheng Wu yang imut saat itu, tetapi napasnya menjadi cepat, dan ia mencium Cheng Wu. "Ah, jangan lagi, Wei Hong, ini menyakitkan." Melihat Wei Hong hendak mengambil senjatanya dan menunggang kuda, Cheng Wu ketakutan setengah mati. Saat itu, tubuh bagian bawahnya sangat merah dan bengkak, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. "Baiklah." Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Saat itu, Cheng Wu menatap Wei Hong dan si kecil di bawahnya, seolah-olah ia adalah tongkat, berdiri tegak. Tiba-tiba, Cheng Wu seperti teringat sesuatu, dan sedikit rasa malu terpancar di matanya, tetapi lebih dari itu adalah tekad. "Wei Hong, kamu, tutup matamu," kata Cheng Wu dengan sedikit gemetar. Ada apa?" "Mau bangun, tunggu sebentar lagi. Kamu tidak bisa berjalan dalam kondisi seperti ini." Melihat Cheng Wu, Wei Hong tidak memikirkan hal lain, tetapi berkata dengan sedikit kebingungan. "Jangan bangun, tutup saja matamu," kata Cheng Wu dengan suara lembut. "Sehat." Melihat penampilan Cheng Wu yang menggemaskan saat ini, Wei Hong tidak berkata apa-apa lagi, melainkan dengan patuh menutup matanya. Saat Wei Hong sedang merenung, tiba-tiba ia merasakan kehangatan di bawahnya, seolah-olah ia dikelilingi. Wei Hong menyadari apa itu, dan saat ia membuka mata, ia melihat Cheng Wu telah menelan benda kecilnya, dan pada saat yang sama, menggerakkannya maju mundur. Saat itu, Wei Hong merasa sangat puas. Panggilan. Meskipun Cheng Wu terkadang menggigit Wei Hong, rasa puas itu membuat Wei Hong sangat bahagia. Melihat Cheng Wu yang sesekali menatapnya, Wei Hong menepuk-nepuk Cheng Wu dengan lembut untuk memberinya penegasan. Melihat ekspresi puas Wei Hong, Cheng Wu berusaha lebih keras. Seiring berjalannya waktu, Wei Hong tiba-tiba memeluk Cheng Wu dengan kedua tangannya dan mendorongnya dengan keras ke dalam mulutnya. Berkali-kali, hampir mengenai tenggorokan Cheng Wu, dan Wei Hong akhirnya meraung pelan, dan seperti menyemburkan air mani, ia menyemprotkan seluruh air maninya langsung ke mulut Cheng Wu. Saat itu, wajah Cheng Wu memerah karena kekasaran Wei Hong tadi, dan ia mulai batuk hebat, dengan cairan segar masih menggantung di sudut mulutnya. Namun, Cheng Wu membersihkan tubuh bagian bawah Wei Hong dengan sangat lembut, lalu dengan cepat batuk dan muntah. Melihat Cheng Wu seperti ini, mata Wei Hong menunjukkan sedikit penyesalan. Cheng Wu, maafkan aku, seharusnya aku tidak melakukan itu." Sambil memeluk Cheng Wu, Wei Hong teringat akan kekasarannya tadi, lalu tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri, dan berkata dengan suara keras.
Apa yang kamu lakukan selama kamu bahagia dan puas, semuanya sepadan. Melihat Wei Hong seperti ini, Cheng Wu segera meraih tangan Wei Hong dan berbisik. Melihat ekspresi Cheng Wu saat ini, mata Wei Hong dipenuhi haru, dan ia berkata dengan suara berat, Cheng Wu, mulai hari ini, kau adalah wanitaku. Aku bersumpah, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik dan tak akan pernah mengecewakanmu seumur hidup ini. Menggendong Cheng Wu, mata Wei Hong dipenuhi emosi dan cinta. Ini adalah wanita pertamanya di kehidupan ini, dan juga wanita pertama di kehidupan sebelumnya. Karena di kehidupan sebelumnya, Wei Hong hampir berkultivasi dan masih perawan, hari ini menjadi hari yang sangat penting. Negeri yang penuh kelembutan memang selalu berumur pendek. Wei Hong tinggal selama 2 hari lagi, tetapi akhirnya siap untuk pergi. Melihat Cheng Wu enggan pergi, Wei Hong pun sedikit enggan. Wei Hong, yang baru saja merasakan kenikmatan seorang wanita, tak pernah menyangka hubungan antara pria dan wanita bisa seindah ini. Hal ini hampir membuka jendela cinta bagi Wei Hong. Wei Hong tidak membiarkan Cheng Wu mengantarnya, karena ia berkata bahwa ia tidak akan bisa meninggalkannya seumur hidup. Ia juga setuju dengan Cheng Wu bahwa ia akan segera kembali setelah masalah Rerun Dewa Bai Ze selesai. Setelah menuruni puncak Piaoyun, Wei Hong berjalan keluar. Namun, ketika ia melihat ke depan, ia mendengar umpatan dan suara-suara keras, dan ia pun sedikit mengernyit. Sial, bukankah kamu sombong sekali waktu itu? Apa kamu tidak meremehkan kami? Hehe, sekarang kamu terus sombong, tapi kamu cuma sampah. Benar sekali, sahabatku. Waktu itu, aku hanya melakukan kesalahan, dan kau memotong salah satu jariku. Sekarang, aku ingin kau merasakan sakitnya jari itu. Yang kulihat hanya segelintir orang berteriak dan mengumpat seorang laki-laki yang merangkak di tanah, dan salah seorang di antara mereka melangkah maju dengan kaki kanannya sambil berbicara, dan jari-jari laki-laki itu patah terkena kakinya. Ah! Teriakan memilukan keluar dari mulut lelaki itu, dan pada saat itu, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira kamu, Ren Yuehua, akan berakhir seperti ini? Bahkan orang-orang dari puncak debu pun tidak membantumu. Haha, ini benar-benar pembalasan. Ya, itu pembalasan. Semua orang membicarakannya, dan pria yang merangkak di tanah itu tak lain adalah Ren Yuehua. Saat ini, Ren Yuehua tampak sangat menyedihkan, dan tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Wei Hong melirik dari kejauhan lalu pergi. Ia tidak ingin menjadi orang baik dan langsung membantu Ren Yuehua. Pasti ada sesuatu yang dibenci dari orang-orang yang menyedihkan. Jika ia gagal, Wei Hong yakin ia akan 100 kali lebih menderita daripada Ren Yuehua. Tepat setelah menuruni Gua Yunsan, Seber dan Long Jiao keluar dari Mutiara Pluto. Seber menatap Wei Hong dengan senyum nakal. Wah, bagaimana aku benar, kan rasanya enak, ya. Apa benar-benar sebagus itu dan, kalau kamu mau, lakukan saja. Kenapa kamu teriak-teriak waktu kami para ibel berhubungan *K, kami tidak melihat kalian melakukan ini. Kamu teriak-teriak terus. Namun, Long Jiao tampak bingung dan berbicara dengan keras. Kalian berdua, keluar dari sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guk-Guk dan naga itu, Wei Hong menjadi murka dan meniup mereka pergi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menyiksa naga itu mudah baginya. Namun, Wei Hong sedikit kecewa karena ia telah berdiskusi dengan Cheng Wu sebelumnya dan memutuskan untuk menggunakan susunan teleportasi untuk mengirim naga itu kembali. Namun, yang mengejutkannya adalah naga itu tidak kembali. Ia berkata bahwa karena para tetua suku memintanya untuk keluar berlatih, maka ia akan berlatih sebentar sebelum kembali. Wei Hong memilih untuk mengabaikannya, tetapi memiliki orang seperti itu adalah hal yang baik. Setidaknya, jika ada bahaya, ia bisa membiarkan kelompok ini menyerang terlebih dahulu. Namun, mungkin hanya Seber yang tahu bahwa naga ini sudah memiliki rencana untuk Wei Hong. Hampir saja ia mencapai terobosan dalam sekali jalan, mencapai 3 tingkat ekstrim berturut-turut. Tingkat kultivasi yang begitu mengerikan sungguh di luar jangkauan bahkan beberapa jenius di ras ibel. Terlebih lagi, dengan kultivasi tingkat kaisar tingkat ke-9, ia bahkan mengalahkan kultivasi tingkat raja setengah langkah. Tentu saja, Long Jiao terkejut. Ia teringat kata-kata asli para tetua suku. Meskipun umat manusia lemah, tidak semua manusia lemah. Hanya saja, manusia yang kuat telah jatuh di masa lalu. Namun, jangan remehkan generasi muda umat manusia. Mungkin, kita tidak pernah tahu kapan raksasa akan muncul. Meskipun kultivasi Wei Hong masih belum cukup, Long Jiao memiliki firasat bahwa Wei Hong mungkin akan menjadi raksasa. Dalam hal ini,
tidak masalah baginya untuk mengikutinya. Wei Hong tidak menyadari liku-liku pikiran Long Jiao. Saat itu, ia berlari cepat ke arah timur. Dalam perjalanan, Wei Hong mendengar bahwa selain kunci klan Baize, ada orang lain yang juga memegang kunci. Dengan kata lain, ada 2 kunci lagi, dan Rerun Dewa Baize akan segera terungkap. Masih ada 2 kunci. Jika keempat kunci terkumpul, Rerun Dewa Baize akan terbuka. Jika yang lain mengerti pentingnya kunci-kunci itu, mereka mungkin akan gila. Ketika Wei Hong mendengar berita itu, dia pun terharu dan bergumam. Nak, kenapa kau begitu peduli? Bagaimanapun juga, pemilik 2 kunci yang tersisa pasti akan muncul. Ayo kita masuk ke Rerun Dewa Baize dulu, baru kita bicarakan nanti. Omong kosong apa yang kau katakan itu? Di dalamnya ada binatang Baize, satu-satunya binatang keberuntungan di antara 10 binatang agung. Memikirkannya saja sudah seru. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Seber berkata keras dengan nada sedikit meremehkan, meneteskan air liur seolah-olah ia baru saja menemukan makanan lesat. Raung, ayo pergi. Aku juga ingin melihat seberapa kuat para kultivator setengah langkah tingkat raja itu. Sedangkan untuk orang-orang dari alam roh binatang, aku juga ingin bertarung dengan mereka. Hehe, kenapa mereka semua ibel aku di benua ibel, dan mereka menempati alam roh binatang? Long Jiao berteriak keras dengan arogansi di matanya. Melihat pria dan guk-guk itu, Wei Hong merasa sakit kepala. Ia tidak tahu apakah membawa kedua orang ini bersamanya adalah sebuah kesalahan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Wei Hong juga berlari ke depan, ingin mencapai Rerun Dewa Baize. Perjalanan selanjutnya mungkin tidak mudah. Wilayah yang dikuasai Pulau Naga Darah, Gua Yunsan, dan Sekte Fengling adalah bagian utara dari seluruh benua Tianfeng. Jika mereka bergerak lebih jauh ke timur, mereka akan meninggalkan wilayah yang dikuasai ketiga sekte tersebut. Wei Hong telah mengetahui bahwa kali ini, Rerun Dewa Baize terletak di puncak bagian timur benua Tianfeng, di Pegunungan Jifeng. Pegunungan Jifeng sangat luas. Pegunungan ini hampir melintasi timur laut, selatan, dan utara seluruh benua Tianfeng. Dapat dikatakan sebagai pegunungan pertama di seluruh benua Tianfeng. Namun, monster-monster merajalela di sana. Meskipun monster-monster ini belum bertransformasi dan bahkan bukan garis keturunan monster kuno, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam roh binatang dan benua ibel. Namun, kekuatan mereka sama sekali tidak lemah. Ada beberapa master kultivasi tingkat raja yang telah pergi ke kedalaman pegunungan Jifeng, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bisa dikatakan bahwa kedalaman pegunungan Jifeng hampir merupakan area terlarang. Namun, kali ini, di bawah perlindungan Rerun Dewa Baize, semua bahaya telah dilupakan oleh semua orang. Di seluruh benua Tianfeng, baik itu 3 kekuatan utama pangkat surgawi maupun kekuatan yang bahkan lebih kecil dari Pulau Naga Darah, selama kekuatannya telah mencapai tingkat setengah langkah raja atau lebih tinggi, hampir semua generasi muda telah diberangkatkan. Sepanjang perjalanan, Wei Hong menemukan banyak sekali pemuda kuat dengan kultivasi yang mengerikan. Namun, yang mengejutkan Wei Hong, pada dasarnya generasi mudalah yang bertindak, sementara sangat sedikit generasi tua yang bertindak. Setengah bulan kemudian, Wei Hong akhirnya tiba di pinggiran pegunungan Jifeng. Melihat pasukan yang berlalu lalang bak segerombolan belalang, tak terhitung banyaknya orang yang menyerbu ke pegunungan. Wei Hong hanya berdiri di pinggiran, tetapi ia sesekali mendengar raungan monster, bercampur dengan suara pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Selain mereka yang masuk, Wei Hong juga melihat beberapa orang yang melarikan diri dengan panik. Rerun Dewa Baize terletak di bagian terdalam pegunungan Jifeng. Bagaimana bisa semudah itu masuk bagi sebagian orang yang kekuatannya sedikit lebih lemah, mencoba masuk hampir seperti mencari mati. Orang pembawa sial, ini benar-benar sial. Terlalu banyak monster di sana. Yah, apa yang bisa kita lakukan? Semua orang tahu pegunungan Jifeng sangat berbahaya. Kita lihat saja keseruannya dari luar. Beberapa orang hampir ketakutan setengah mati oleh monster di dalam dan tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka semua berhenti di luar. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak melangkah keluar. Pada saat ini, sesosok menghalangi jalan Wei Hong. Adikku, sepertinya kultivasimu belum mencapai tingkat setengah langkah raja. Bagaimana kalau kau ikut dengan kami agar kita bisa saling menjaga? Seorang pria parubaya yang tampak agak jujur mengundang Wei Hong. Wei Hong tidak siap untuk pergi bersamanya dan hendak menolak, tetapi pria parubaya itu tertawa pelan dan berkata, saya punya saudara laki-laki yang tidak ikut masuk, tetapi ketika dia keluar, dia menggambar peta pegunungan Jifeng hingga ke bagian terdalamnya. Dengan peta ini, kita seharusnya memiliki peluang yang lebih baik.
Karena kamu punya peta, kenapa kamu tidak mencari seseorang dengan kultivasi tingkat raja untuk menemanimu? Wei Hong tidak mempercayai kata-kata pria paruh baya itu, tetapi bertanya dengan cemberut. Haha, adikku, kalau kau benar-benar mencari pendekar dengan kultivasi tingkat raja, aku khawatir aku akan dikhianati oleh mereka, kata pria paruh baya itu sambil menggaruk kepalanya dengan senyum sederhana di wajahnya. Mendengar perkataan pria paruh baya itu, Wei Hong sedikit terkejut, lalu bereaksi. Namun, jika pria paruh baya itu memberitahu kultivasi tingkat raja bahwa ia memiliki peta seperti itu, saya khawatir dengan kekuatan kultivasi tingkat raja, ia mungkin akan langsung mengambil peta itu dari pria paruh baya itu. Baiklah, aku ikut. Wei Hong memikirkannya dan memutuskan bahwa daripada berlarian seperti lalat tanpa kepala, akan lebih baik bepergian bersama orang-orang ini dan membantu mereka semampunya bila diperlukan. Haha, bagus, kalau begitu tim kecil kita sudah cukup. Perkenalkan dulu, nama saya Xiang Hua. Mendengar Wei Hong setuju, pria parubaya itu tersenyum dan menyebutkan namanya. Kemudian, Xiang Hua memperkenalkan beberapa orang yang dibawanya. Meskipun Xiang Hua tampak jujur, ia sebenarnya cerdas. Terlalu banyak orang, wajar saja jika terjadi konflik. Terlalu sedikit orang, mereka mungkin tidak dapat menyeberangi pegunungan Jifeng dengan aman. Jadi, Xiang Hua menemukan 5 orang, dan membawa Wei Hong bersamanya, sehingga totalnya menjadi 7 orang. Meskipun kultivasi mereka semua berada di tingkat ke-9 tingkat kaisar, tim seperti itu sudah cukup untuk mencobanya. Di antara kelima orang itu, hanya satu yang menarik perhatian Wei Hong. Ia adalah seorang wanita cantik bergaun hijau, berusia sekitar 20 tahun. Namun, yang mengejutkan Wei Hong adalah tatapan mata wanita itu. Tatapannya tampak aneh, dan ada sedikit energi yang mengalir di dalamnya. 4 orang lainnya juga memancarkan aura yang luar biasa. Xiang Hua pandai menemukan orang. Kecuali wanita berpakaian hijau yang tak terlihat oleh Wei Hong, 4 orang lainnya dianggap di atas rata-rata di antara para kaisar tingkat 9. Xiang Hua, ayo cepat pergi. Kita sudah membuang-buang waktu 5 hari. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Selama 5 hari ini, kau malah mencari anak seperti itu. Menurutku, tidak masalah dia ada atau tidak. Kalau bukan karena peta di tanganmu, aku, Lin Fan, bisa sampai ke Rerun Dewa Bai Ze dengan selamat sendirian. Di antara 4 orang yang tersisa, ada seorang pria yang tampak berusia 20-an. Ia tinggi dan tegap, dengan tatapan arogan. Ia menatap Wei Hong dengan jijik dan berkata dengan suara rendah. Haha, Saudara Lin, pegunungan Jifeng penuh bahaya. Semakin banyak persiapan yang kita lakukan, semakin aman kita nanti. Xiang Hua tampak seperti orang baik. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, ia tidak marah, melainkan menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Xiang, karena kita sudah siap, ayo kita berangkat. Mungkin tidak mudah untuk masuk ke sana, kata pria lain yang sedikit lebih tenang dengan sopan kepada Xiang Hua. Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Wei Hong dan berkata, aku mau Bei. Wei Hong mengangguk dengan tenang. 2 orang lainnya mengabaikannya. Namun, wanita berbaju hijau itu menatapnya dengan penuh minat dan terkekeh. Adik kecil, namaku Ling Miaoke. Tolong jaga aku baik-baik saat kita sampai di pegunungan Jifeng. Sambil berbicara, Ling Miaoke sengaja mendekat ke Wei Hong. Setiap gerakannya penuh rayuan. Setelah tersenyum lembut pada Wei Hong dan selesai berbicara, ia sengaja mengusap-usap dadanya ke Wei Hong. Saudari Miao, jangan khawatir. Begitu kita masuk, aku, Lin Fan, akan melindungimu. Lin Fan menatap Ling Miaoke dengan tatapan membara di matanya dan berkata dengan suara berat. Di saat yang sama, ia menatap Wei Hong dengan sedikit keganasan yang melintas. Dasar orang bodoh. Melihat ekspresi Lin Fan, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, dan mundur selangkah tanpa kentara, sedikit menghindari Ling Miao. Haha, kalau begitu kau harus lebih mengandalkan kakak Lin. Rasa jijik dan hina di mata Ling Miao menghilang, lalu ia terkekeh. Wei Hong menyadari bahwa karena tim kecil ini dibentuk sementara, setiap orang punya rencana kecilnya masing-masing. Namun, Wei Hong tidak peduli dengan rencana-rencana ini. Ia mungkin tidak akan berinteraksi dengan orang-orang ini. Selama mereka sampai di Rerun Dewa Bai Ze, tim ini mungkin akan bubar secara otomatis. Xiang Hua memimpin beberapa orang dan berlari masuk. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di benak Wei Hong adik kecil, kamu harus berhati-hati terhadap Ling Miaoke. Wei Hong menoleh, menatap Mo Bei, mengangguk pelan, dan senyum mengembang di sudut mulutnya cukup menarik. Aku ingin tahu dari mana asalmu,
adik kecil Ling Miaoke tampak sangat tertarik pada Wei Hong. Ia berjalan berdampingan dengan Wei Hong dan bertanya padanya bersamaan. Benua Wuqi, Wei Hong sudah waspada terhadap Ling Miaoke, jadi ekspresinya agak dingin. Benua Qi bela diri, mata Ling Miaoke berkilat cerah, lalu ia tersenyum tipis dan berkata, ada banyak sekali talenta di benua Wuqi, tapi aku tak menyangka adik kecil itu juga berasal dari sana. Haha, saudara Miao, kau terlalu memujinya. Benua Wuqi hanyalah alam tingkat rendah. Ada banyak sekali talenta di sana. Aku khawatir dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya dianggap yang terbaik dimanapun dia berada. Ketika Lin Fan mendengar bahwa Wei Hong berasal dari benua Wuqi, dia tampaknya telah menemukan sumber ejekannya dan tertawa terbahak-bahak. Apa ini ada hubungannya denganmu kalau kamu mau merayu Ling Miaoke dan tidur dengannya, bilang saja. Apa asyiknya merendahkanku untuk membuatmu marah tidakkah menurutmu kamu terlihat seperti orang bodoh sekarang? Wei Hong akhirnya tidak tahan lagi, dan menatap Lin Fan di depannya dan berkata dengan nada menghina. Apa ini ada hubungannya denganmu kalau kamu mau merayu Ling Miaoke dan tidur dengannya, bilang saja. Apa asyiknya merendahkanku untuk membuatmu marah tidakkah menurutmu kamu terlihat seperti orang bodoh sekarang? Mendengar raungan Wei Hong, Lin Fan terdiam sesaat, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Wei Hong akan mengatakannya secara langsung. Nak, beraninya kau memfitnah Suster Miao ke aku akan membasmimu. Lin Fan bereaksi dengan niat membasmi yang kuat di matanya, dan dia meraung seolah-olah dia marah dan terhina. Kakak Lin, tenanglah, tenanglah. Pada saat ini, Xiang Hua memeluk Lin Fan dan menariknya ke samping. Di sisi lain, ia tampak membisikkan sesuatu, sementara Mo Bei diam-diam mengacungkan jempol pada Wei Hong. Ling Miao menatap Wei Hong dan berkata dengan malu-malu, adik kecil, ternyata kau juga orang yang tidak jujur. Hehe, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa Nona Ling sangat menawan. Mendengar gadis itu memanggil Miao Ge kakak, aku merinding sekujur tubuhku. Wei Hong tersenyum dan berkata ringan tanpa mempedulikan arti lain dari kata-kata Ling Miaoke. Nak, aku akan berbaik hati pada Xiang Hua dan mengampunimu untuk saat ini. Lin Fan berteriak dingin pada Wei Hong dengan amarah yang berkilat di matanya. Wei Hong memilih untuk mengabaikan Lin Fan, dan kelompok itu terus bergerak maju. Ling Miaoke tampaknya sengaja memprovokasi Lin Fan dengan sesekali melakukan beberapa gerakan intim kepada Wei Hong. Sedangkan Lin Fan, amarah di matanya seolah telah menelan akal sehatnya. Desir, tiba-tiba, saat Ling Miaoke menangis malu-malu, Wei Hong justru memeluk Ling Miaoke, dan tangannya yang besar menyentuh seluruh tubuh Ling Miaoke dengan sangat tidak jujur. Ini menjadi pukulan terakhir yang mematahkan hati Lin Fan. Apa yang ingin kau lakukan, nak? Niat membasmi yang kuat melonjak dari tubuh Lin Fan, dan aura mengerikan membayangi di belakangnya. Seekor monster besar diam-diam berkumpul di belakang Lin Fan, menatap Wei Hong, dan berteriak dengan keras. Apa yang ingin kulakukan apa kau tidak bisa melihat? Wei Hong tersenyum tipis, tetapi di bawah tatapan Ling Miaoke yang tertegun, ia tiba-tiba menciumnya dengan ganas, yang membuat Ling Miaoke benar-benar terpana. Pada saat yang sama, ia menatap Lin Fan dan berkata dengan lemah, aku jatuh cinta pada kakakku, Miao, dan adikku. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Anda, pada saat ini, Lin Fan meraung marah, lalu Lin Feng melangkah maju, dan tangan kanannya tiba-tiba meraih Wei Hong. Pada saat itu, semburan aura yang sangat tajam terpancar dari tangan kanannya, seperti serangkaian bilah tajam, melilit tangan kanan Lin Feng, seperti bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, mencoba membasmi Wei Hong di bawah telapak tangannya. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, bahkan tanpa melihat Lin Fan. Ia hanya menjentikkan jarinya pelan, dan seberkas niat pedang tak terlihat meledak dari jari Wei Hong, langsung menghancurkan serangan Lin Fan. Ledakan. Tidak ada benturan keras. Pada saat benturan, ia menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, mata Wei Hong menunjukkan sedikit niat membasmi nak, apakah kau masih ingin bertarung? Ada kengerian di mata Lin Fan. Serangannya yang ganas dipatahkan begitu mudah oleh Wei Hong sehingga Lin Fan hampir tidak mempercayai matanya. Meskipun ia sombong, ia tidak bodoh. Ia menatap Wei Hong dengan tajam. Lin Fan telah memutuskan bahwa ketika ia tiba di Rerundewa Baize, ia harus memberi anak ini pelajaran. Harmoni adalah hal yang paling berharga. Harmoni adalah hal yang paling berharga. Xiang Hua menatap Wei Hong dan matanya sedikit menyipit. Ia pikir ia sudah cukup mengagumi pemuda ini, tetapi ia tidak menyangka ternyata masih di luar dugaannya. Akibat konflik antara Lin Fan dan Wei Hong barusan, seluruh tim menjadi semakin tertekan.
Wei Hong dengan lembut membelai Ling Miaoge sambil memikirkan situasi di rerun Dewa Baize. Ling Miaoge, yang berdiri di sampingnya, hampir tersentuh oleh Wei Hong. Apa? Tepat ketika Ling Miaoge menuruti Wei Hong yang sesekali memanfaatkannya, ia tiba-tiba berteriak dalam hati dan merasakan hawa dingin di bagian atas tubuhnya. Ternyata tangan kanan Wei Hong tak lagi puas hanya dengan memegang payudara Ling Miaoge di balik pakaiannya, dan diam-diam menggenggamnya. Wah, kamu keterlaluan. Pada saat ini, Ling Miaoge akhirnya berhenti berpura-pura, tetapi niat membasmi yang tak berujung terpancar di matanya dan dia berteriak dengan suara rendah. Hehe, apa itu keterlaluan bukankah kau wanitaku? Sekarang Wei Hong masih memeluk Ling Miaoge erat-erat, dan seolah memprovokasinya, tangan kanan Wei Hong kembali mengelusnya dengan lembut. Anda, disentuh oleh Wei Hong membuat Ling Miaoge merasa sedikit lemah. Saat itu, Ling Miaoge tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Ia ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk memberi pelajaran kepada Wei Hong, tetapi ia mendapati bahwa kekuatan jiwanya sama sekali tidak dapat memengaruhi Wei Hong. Desir. Tiba-tiba, terdengar suara seperti pakaian robek, dan Wei Hong segera mendorong Ling Miao menjauh. Di bawah tatapan terkejut orang lain, Wei Hong tetap tenang dan berkata dengan ringan, Nona Ling, hargai dirimu sendiri. Ling Miaoge hampir gila saat ini, terutama setelah Wei Hong memanfaatkannya, dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Ini terlalu tak tahu malu. Belum lagi Lin Fan di sampingnya, dia hampir muntah darah karena marah. Sedangkan Mo Bei, dia semakin mengaguminya. Saudara Wei, bisakah kita sedikit lebih tenang selanjutnya? Kita akan pergi jauh ke pegunungan Jifeng, yang pasti cukup berbahaya. Xiang Hua menarik Wei Hong ke samping dan berbisik. Saudara Xiang, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Aku selalu sangat stabil. Sepertinya selain si idiot Lin Fan, Ling Miaoge lah yang sengaja merayuku, Wei Hong menjelaskan tanpa berkata-kata. Meskipun ia sengaja merendahkan suaranya, secara kebetulan, baik Lin Fan maupun Ling Miaoge dapat mendengarnya dengan jelas. Baiklah, Saudara Wei, ikutlah denganku. Xiang Hua juga menyadari bahwa meskipun Wei Hong di depannya tampak acuh tak acuh, dia mungkin orang yang paling berkuasa. Saudari Miaoge, apakah kamu baik-baik saja? Lin Feng menatap Wei Hong dengan tajam saat ini, lalu dengan cepat datang ke Ling Miaoge dan bertanya dengan khawatir. Ling Miaoge bahkan tidak memperhatikan Lin Feng, matanya berkilat marah. Ia mendengus dingin dan mengikuti. Saat ini, Ling Miaoge tidak bisa berkata-kata untuk mengeluh dan terus memaki Wei Hong di depannya sebagai seorang berandalan. Baru saja Wei Hong menarik bajunya pelan, tapi ia segera merobek bra Lin Miaoge, yang membuat Ling Miaoge menggertakkan giginya. Lin Fan di belakangnya menatap Ling Miaoge dengan dingin pelacur, cepat atau lambat aku harus memperkosongmu. Sedangkan Wei Hong, saat kita sampai di rerun Dewa Baize, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian, tepat seperti yang dikatakan Xiang Hua, aura mengerikan dari para monster datang menyerang. Pada saat ini, naga di Mutiara Pluto berteriak keras, lepaskan aku, serahkan saja makhluk kecil ini padaku. Sial, bagaimana aku bisa melupakanmu? Setelah Xiang Hua dan Wei Hong membasmi beberapa monster dengan susah payah, mereka mendengar auman naga. Wei Hong hanya melambaikan tangannya dan melepaskan naga itu. Pada saat ini, kekuatan naga menyebar dari langit. Mengaum, jauh di dalam pegunungan Jifeng, naga itu meraung. Meskipun baru mencapai tingkat ke-9 kaisar, tetap saja membuat beberapa monster kuat sedikit waspada. Mata Xiang Hua menunjukkan kengerian. Apakah ini naga? Bagaimana mungkin anak ini punya tunggangan naga, kata Lin Fan dengan nada putus asa, matanya dipenuhi kecemburuan. Bodoh amat John dengan tungganganmu, naga ini hanya bekerja sama dengan bocah ini, dasar brengsek, apa kau pantas dihajar? Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, Long Jiao meraung dan berteriak keras. Merasakan momentum naga itu, mata Lin Fan berkilat penuh perhitungan, tetapi dia tidak berbicara. Mata Ling Miaoge berbinar, tetapi ia menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya bukan dia. Pasti ada guk-guk di sebelahnya yang pantas dipukuli. Sial, dia dimanfaatkan tanpa alasan. Saat Ling Miaoge mengatakan ini, ia tiba-tiba merasakan sepasang mata menatapnya. Ia mendongak, melihat senyum di mata Wei Hong, dan tiba-tiba ia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dibelai oleh Wei Hong, terutama bagian atas tubuhnya yang terasa sangat dingin tanpa bra. Dengan kepemimpinan Long Jiao, perjalanan berjalan jauh lebih lancar. Mungkin karena beberapa monster kuat yang peduli pada klan monster atau dunia roh binatang. Sejak saat itu, perjalanan berjalan lancar tanpa hambatan dan tidak ada serangan kuat yang diterima. Setelah setengah hari,
seluruh pegunungan tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang, dan kerumunan semakin mengecil. Xiang Hua akhirnya tersenyum saat ini, dan berterima kasih kepada Wei Hong adik kecil, kali ini, sungguh berkatmu. Kalau tidak, bahkan jika kita bisa masuk, akan butuh banyak usaha. Aku, Mo Bei, akan mengingat kebaikan ini. Mo Bei juga menatap Wei Hong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dua orang lainnya juga meminta maaf kepada Wei Hong, tetapi hanya Lin Fan yang menatap Wei Hong dengan tatapan dingin dan penuh pembasmian. Mo Bei berbisik kepada Wei Hong, adik kecil, Lin Fan ini adalah murid Sekte Roh Pedang dari benua Tianfeng, kau harus berhati-hati. Sekte Roh Pedang. Mendengar sekte ini, Wei Hong sedikit mengernyit, dan Mo Bei segera menambahkan benua Tianfeng, salah satu dari 3 sekte utama, Sekte Roh Pedang, dan Ling Miaoke adalah murid dari Sekte Hantu. Tidak masalah. Mendengar nasihat baik Mo Bei, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, tidak menganggapnya terlalu serius. Kemudian, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati penghalang yang tampak seperti hutan ini, mereka melihat gunung besar di depan mereka yang tampak seperti tripod bersudut 4. Semua orang menghela napas lega, dan akhirnya mereka tiba. RS. Bentuk gunung di depannya sangat aneh. Di bawahnya tampak seperti ada 4 pilar yang menopang gunung. Namun, Wei Hong menemukan bahwa masing-masing pilar ini berbentuk seperti kunci. 4 pilar dan 4 lubang kunci ini, setelah keempat kuncinya disatukan, akan dapat membuka Rerun Dewa Baize, jelas Xiang Hua lembut. Kalau 2 lainnya tidak datang, kita harus menunggu terus. Wei Hong menunjukkan sedikit keraguan saat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Haha, Rerun Dewa Baize tidak akan terbuka selamanya. Sekarang, Rerun Dewa itu telah muncul di dunia. 2 bulan kemudian, terlepas dari apakah kedua orang itu datang atau tidak, Rerun Dewa Baize akan ditutup kembali. Saat itu, aku khawatir Rerun Dewa itu tidak akan pernah muncul di dunia lagi. Karena itu, siapapun yang memiliki kuncinya akan datang. Xiang Hua tersenyum dan berkata tanpa khawatir. Orang-orang dari sekteku sudah tiba. Saudara Wei, bagaimana kalau kau ikut denganku ke sekteku, usul Moruo kepada Wei Hong. Tidak, terima kasih atas kebaikanmu, saudaramu. Aku sudah terbiasa sendirian. Wei Hong melambaikan tangannya untuk menolak saran Mo Bei. Karena mereka tidak saling kenal, Mo Bei berhenti membujuk mereka dan segera pergi. Pada saat ini, 2 orang lainnya juga pergi. Adapun Lin Fan, ia menatap Wei Hong dan mencibir, jangan biarkan aku melihatmu di Rerun Dewa Baize, kalau tidak, kau akan mati. Kembalikan barang-barangku. Mata Ling Miaoke berkilat penuh niat membasmi, pupil matanya sedikit aneh, dan dia memancarkan tatapan haus darah saat berbicara dengan acuh tak acuh kepada Wei Hong. Sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Wei Hong merasa sedikit pusing, tetapi kemudian matanya kembali jernih dalam sekejap. Ia menatap Ling Miaoke dengan senyum aneh di wajahnya. Aku akan menyimpan ini sebagai kenang-kenangan. Kapanpun aku merindukanmu, aku bisa melihatnya. Mata Ling Miaoke memancarkan rasa malu dan niat membasmi yang tak berujung. Jika orang lain, bahkan saudara-saudarinya yang menentangnya di sekte, tahu bahwa payudaranya telah diambil oleh seseorang, itu pasti bukan lelucon. Ia takut kualifikasinya untuk mewarisi sekte akan dicabut. Wei Hong, kembalikan barang-barangku dan aku bisa membayar ganti rugi. Kau harus tahu, kalau kau benar-benar menyinggung perasaanku, kau pasti akan mati. Aku tidak ingin membahayakan nyawamu, teriak Ling Miaoke pelan. Coba saja, kalau kamu berani, aku yakin kalau aku langsung melelang bra ini, pasti akan heboh. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, kamu kejam sekali. Tunggu saja aku. Ling Miao tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi, jadi dia segera pergi. Mengapa dia memberiku perasaan yang begitu familiar? Wei Hong percaya pada intuisinya, dan itulah sebabnya ia merayu Ling Miaoke dan bahkan diam-diam melepas branya. Namun, ia tidak mengenal Sekte Pantom, salah satu dari 3 kekuatan utama di benua Tianfeng. Semua orang pergi, hanya menyisakan Xiang Hua dan Wei Hong. Xiang Hua menatap Wei Hong, ragu sejenak, lalu berkata, adik kecil, aku tahu kau mungkin punya banyak trik, tapi kau telah menyinggung Lin Fan dan Ling Miaoke. Kau telah menyinggung 2 dari 3 kekuatan besar Tianji di seluruh benua Tianfeng sekaligus. Terima kasih, saudara Xiang. Lagi pula, mereka berdua tidak bisa mewakili sekte masing-masing. Lagi pula, jika mereka benar-benar dilatih oleh sekte itu, mereka tidak akan datang ke sini sendirian. Wei Hong tersenyum tipis dan sama sekali tidak ambil pusing. Menatap Wei Hong,
mata Siang Hua menunjukkan ekspresi terkejut, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ingin. Wei Hong sedikit tertegun dan berkata dengan bingung, Saudara Siang, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidakkah kau menyadari bahwa di Rerundewa Baize kali ini, pada dasarnya semua kekuatan utama adalah orang-orang kuat dari generasi muda, bahkan mereka yang berasal dari alam roh binatang atau alam lainnya hanyalah orang-orang kuat dari generasi muda. Siang Hua berbisik, ya, aku menyadarinya, tapi apa hubungannya dengan kedua orang itu, tanya Wei Hong sambil menggelengkan kepalanya pelan. Jika semua tetua kuat keluar, aku khawatir mereka akan bertarung sampai mati. Lagi pula, mereka mungkin tidak akan bisa merebut Rerundewa Baize. Lagi pula, itu akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Karena itu, semua kekuatan besar pada dasarnya diam-diam mengirimkan generasi muda yang kuat. Ini juga bisa dikatakan sebagai pengalaman pelatihan. Siapapun yang bisa mendapatkan lebih banyak manfaat di Rerundewa Baize dan bersinar akan bisa menarik perhatian sekte. Siang Hua mendesah pelan ketika berkata demikian, entah itu Mo Bei, Lin Fan, atau bahkan Ling Miaoke, bukan karena sekte tidak menghargai mereka, melainkan karena sekte melatih mereka sebagai pemain unggulan, sehingga mereka dibiarkan maju sendiri. Wei Hong mengerti apa yang dikatakan Siang Hua. Sepertinya di pesawat manapun ia berada, pada dasarnya sama saja. Yang terkuatlah yang akan bertahan. Wei Hong juga berkata dengan senyum di matanya, Saudara Siang, jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Di kaki gunung besar bersudut empat ini, banyak pasukan telah membangun tenda mereka sendiri. Jelas, mereka telah bersiap dengan baik, dan setiap pasukan telah memasang tandanya sendiri untuk menghindari kekacauan yang tidak perlu. Dan yang terpenting, sebelum memasuki Rerundewa Baize, orang-orang ini masih bersekutu. Mereka perlu bekerja sama untuk melawan monster-monster kuat di sekitar mereka. Wei Hong tidak tinggal bersama Siang Hua, karena ia sudah memikirkan tempat untuk dituju di malam hari. Wah, bagaimana? Apakah kamu ingin mengalahkan saudara Ling Miao? Setelah Wei Hong duduk bersila, dia baru saja memasuki mutiara Pluto dengan sedikit kekuatan jiwa, dan berkata keras-keras dengan ekspresi gembira. Ambillah. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sedikit arogan dan mendominasi. Mentalitasnya diam-diam telah berubah. Karena dia mendominasi, dia akan menjadi lebih mendominasi dan lebih kuat. Bukankah itu rahasia penguasa? Lin Fan tiba di sekte roh pedangnya sendiri dan melihat kurang dari 10 murid yang datang. Ada kegembiraan di matanya. Sepertinya dia datang sedikit lebih cepat kali ini. Namun, Lin Fan tidak pernah menyangka bahwa dia bisa sampai di sini dengan aman dan cepat berkat bantuan Wei Hong. Pada saat ini, Lin Fan memiliki sedikit niat membasmi di matanya, dan dia dengan cepat datang ke tenda di tengah dan berkata dengan hormat, Saudaraku, saya Lin Fan. Lin Fan, aku terkejut kamu bisa sampai di sini secepat ini. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Tirai pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria yang tampak mirip Lin Fan, tetapi jauh lebih tegap dan maskulin. Matanya memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Pria ini tak lain adalah kakak laki-laki Lin Fan, Lin Yu. Melihat Lin Fan bisa datang secepat itu, Lin Yu pun sedikit senang. Saudara laki-laki, Lin Fan melebih-lebihkan cerita Wei Hong dan berkata, aku hampir memenangkan hati Ling Miaoke, tetapi karena kemunculan anak ini, rencanaku gagal. Kakak, kita tidak boleh melepaskannya. Sekarang bukan waktunya bertarung. Saat kita sampai di Rerundewa Baize, kalau aku bertemu dengannya, aku akan membasminya dengan tanganku sendiri. Teknik ilusi sekte ilusi selalu menjadi yang kami, sekte roh pedang, inginkan. Anak ini berani berbuat jahat dan mencari kematian. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudaranya, mata Lin Yu memancarkan niat membasmi yang tak berujung dan ia berteriak dingin. Di sisi lain, Ling Miaoke sama sekali tidak menyebut Wei Hong, melainkan menatap pria berbaju ungu di depannya, dengan sedikit rasa hormat di matanya kakak senior Liu. Miaoke, aku sangat senang kau bisa melapor di hari ke-15. Lagi pula, karena kemampuan bela dirimu, kultivasimu saat ini belum mencapai tingkat raja. Tapi, kau bisa sampai di sini begitu cepat, sungguh luar biasa. Sekte ini benar-benar tidak salah menilaimu. Pria berbaju ungu itu terkekeh puas. Apakah perjalananmu berjalan lancar? Tanya lelaki berbaju ungu itu dengan khawatir. Setelah mendengarkan cerita Ling Miaoke tentang Lin Fan, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saudara-saudara Ling benar-benar masih menyimpan niat jahat. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saat ini, sekte ilusi kita belum siap untuk mencabik-cabik wajah kita melawan sekte roh pedang, jadi sebaiknya kita beri mereka tanggapan yang asal-asalan saja. Baiklah,
kamu sudah lelah beberapa hari ini, kembalilah dan istirahatlah. Pria berbaju ungu itu melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar Ling Miaoke pergi. Tiba-tiba, ia seperti teringat sesuatu dan berkata dengan ragu, Miaoke, kakak senior Tian juga akan datang nanti, jadi sebaiknya kamu bersiap-siap. Terima kasih, Saudara Liu. Mendengar nama ini, tubuh Ling Miaoke sedikit gemetar, lalu dia berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Setelah Ling Miaoke meninggalkan ruangan, pria berbaju ungu itu tersenyum getir Tianba ini terlalu arogan. Aku hanya berharap dia tidak melakukan apapun yang akan menyulitkanku. Miaoke benar-benar dalam situasi yang sulit. Ling Miaoke langsung menemukan tendanya dan duduk di sana dengan sedikit kesedihan di matanya. Aturan sekte ilusi mereka istimewa. Karena itulah Tianba telah mencapai tingkat setengah langkah raja, dan itu adalah puncak dari tingkat setengah langkah raja. Begitu ia mencapai tingkat raja, itu akan menjadi mimpi buruk Ling Miaoke. Apapun yang terjadi, kali ini, aku harus mencapai tingkat setengah langkah raja. Ling Miaoke mengepalkan tangannya erat-erat dan bergumam. Tepat saat Ling Miaoke kehilangan kesadaran, ia melihat sepasang tangan besar mencengkeramnya. Hal ini membuat wajah Ling Miaoke berubah drastis. Saat hendak melawan, ia melihat wajah yang membuatnya menggertakkan gigi, lalu ia mencibir, berani sekali kau datang ke sekte pantomku. Kau benar-benar berani datang ke sekte pantomku. Ling Miaoke berteriak keras, tetapi suaranya terdengar lebih pelan. Pada saat yang sama, ia menatap pria di depannya dengan sedikit amarah. Ia tak menyangka pria ini bisa begitu tak tahu malu dan terlalu berani. Inilah markas sekte pantom mereka. Haha, aku selalu sangat berani. Lagi pula, Nona Ling, tidakkah kau merasa kau sedikit gegabah? Kau dulu menggunakanku sebagai tameng, tapi sekarang kau tidak membutuhkanku lagi dan kau berbalik dan menendangku. Itu terlalu kejam. Wei Hong terkekeh, lalu menatap Ling Miaoke dan berkata sambil tersenyum tipis. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu, orang menyebalkan, aku merasa jauh lebih suci daripada dia. Naga yang duduk bersila di mutiara Pluto mengumpat keras setelah mendengar kata-kata Wei Hong. Hehe, anak ini melakukan hal yang benar. Sekarang dia sedikit mirip dengan mantan majikannya. Seharusnya dia tidak tahu malu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat seorang wanita menyerah? Namun, Seber di sampingnya tertawa dan berkata, tampak sangat bahagia. Long Jiao di samping benar-benar yakin saat ini. Saat itu, di dalam ruangan, Ling Miaoke hampir pingsan setelah mendengar kata-kata Wei Hong. Tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Anda, Ling Miaoke terus bertanya untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat itu, Wei Hong sudah memeluk Ling Miaoke dan memasukkan tangannya langsung ke dalam. Kemudian, Wei Hong berkata dengan suara lirih, kamu tidak memakai bra. Seandainya Ling Miaoke tidak mengkhawatirkan saudara-saudaranya di luar sana, ia mungkin sudah menghabisi Wei Hong sekarang. Jika tatapan bisa membasmi, Ling Miaoke pasti sudah membasmi Wei Hong lebih dari 1000 kali. Beraninya kau bertanya, lepaskan aku. Ling Miaoke terengah-engah saat Wei Hong membelainya. Saat itu, ia ingin langsung memegang tangan Wei Hong yang nakal. Namun, Ling Miaoke tampak enggan menerimanya. Bagaimana mungkin Wei Hong bersikap sopan? Karena itu, ia langsung memeluk Ling Miaoke dan menciumnya dengan ganas. Ling Miaoke hanya bereaksi secara menangui buta saat itu, atau dengan kata lain, otaknya kosong saat Wei Hong menciumnya. Namun, Wei Hong tertawa diam-diam di dalam hatinya, karena ia pikir Ling Miaoke seharusnya petarung berpengalaman, padahal ia hanyalah seorang pemula. Karena itu, Wei Hong membiarkannya pergi dan berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Maaf, Nona Ling, saya baru saja kehilangan kendali. Silakan bertemu lagi. Mendengar kata-kata Wei Hong, Ling Miaoke hampir muntah darah. Ia begitu bingung hingga tak bisa bergerak naik turun, tetapi kabarnya ia kehilangan kendali. Namun, Ling Miaoke bukanlah orang biasa. Ia langsung tersadar dan berkata dengan suara dingin, dari mana asalmu dan apa yang ingin kau lakukan? Ling Miaoke begitu marah hingga giginya gatal karena tidak berani menanyakan dua pertanyaan ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Miaoke, Wei Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang aku dari benua Wuqi, dan aku datang mencarimu karena aku merindukanmu. Lagi pula, kau telah merenggut kepolosanku, jadi kau harus bertanggung jawab apapun yang terjadi. Ling Miaoke benar-benar kesal dengan Wei Hong. Ia terengah-engah saat itu. Di saat yang sama, ia terlalu malas untuk memperhatikan Wei Hong lagi. Ia malah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat ekspresi Ling Miaoke, Wei Hong mendesah pelan dan berkata,
apa yang mengganggumu mungkin aku bisa membantumu. Kamu, lupakan saja. Ling Miaoke melirik Wei Hong dengan acuh tak acuh, seolah dia sudah terbiasa, dan tidak menolak sendewa Wei Hong, tetapi berkata dengan sedikit kepahitan. Entahlah apa yang salah denganku. Aku baru mengenalmu kurang dari sehari, tapi sudah ada kontak fisik denganmu. Ling Miaoke dibelai lembut oleh Wei Hong. Seolah tersentuh, ia bersandar di pelukan Wei Hong dan bergumam. Oh, seharusnya kukatakan kau membawaku dengan paksa, kata Wei Hong lembut sambil berkata oh. Ah, bersikaplah lembut. Ling Miaoke tak dapat menahan diri untuk berkata dengan suara lembut bahwa itu sedikit sakit karena cubitan Wei Hong. Nona Ling, bisakah kau tidak mengatakan hal-hal ambigu seperti itu? Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira aku melakukan sesuatu padamu. Wei Hong dengan lembut membelai Ling Miaoke dengan tangannya yang besar dan terkekeh. Anda, Ling Miaoke sangat marah mendengar kata-kata Wei Hong, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, lebih baik memberikannya kepada orang menyebalkan ini daripada memberikannya kepada orang menyebalkan lainnya. Saat Ling Miaoke berkata demikian, ia justru membalikkan badan dan duduk di atas Wei Hong, lalu mulai membuka pakaian Wei Hong. Perubahan mendadak ini membuat Wei Hong pusing, dan ia terpaksa memegang tangan Ling Miaoke sambil berkata, Nona Ling, hargailah dirimu. Saya menghormatimu, Paman. Mendengar kata-kata Wei Hong lagi, Ling Miaoke menjadi marah. Sambil meraung, ia melucuti hampir semua pakaian Wei Hong. Bayangan tomboinya tiba-tiba berhenti ketika ia melihat tubuh terbuka Wei Hong, dan sedikit rasa malu terpancar di matanya. Melihat ekspresi Ling Miaoke, tubuh bagian bawah Wei Hong tegak, lalu ia berbalik dan menekan Ling Miaoke di bawahnya. Ling Miaoke berteriak, tetapi Wei Hong langsung menutup mulutnya dengan mulutnya. Saat itu, terdengar suara agak kasar dari luar rumah kakak senior Miaoke, kau di sana. Ini Tianba. Tianba ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, mendengar suara gaduh di luar, Ling Miaoke mendorong Wei Hong menjauh, matanya panik. Saat itu, ia segera merapikan pakaiannya dan berkata pelan, Kakak Tian, aku sudah tidur. Ada apa? Haha, adik junior Miaoke, aku ada urusan kecil. Karena kamu sudah tidur, aku pergi dulu. Di luar, dia tersenyum tipis dan berbicara. Ah, pada saat ini, Ling Miaoke menjerit, dan tirai pintu tenda tiba-tiba muncul seperti badai, hancur dengan suara keras, dan seorang pria yang agak kasar dan kuat muncul di dalam rumah. Kakak Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Tianba sedikit terkejut ketika melihat Ling Miaoke, yang terbaring di tempat tidur, ditutupi selimut dan menangis. Ia menatap Ling Miaoke di depannya dengan tatapan membara, tetapi ia tersenyum dan berkata, aku mendengar keterkejutanmu, jadi kupikir ada yang salah denganmu. Ling Miaoke memaksakan diri untuk menahan emosinya saat ini, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Tian, aku baik-baik saja, kamu boleh pergi. Tianba melirik Ling Miaoke dengan heran. Meskipun sedikit bingung, ia dengan lembut menggunakan sedikit kekuatan jiwa, yang membuat wajah Ling Miaoke berubah drastis. Namun, Tianba menunjukkan tatapan tenang di matanya. Kalau begitu, aku akan datang menemui suster junior Miaoke besok. Setelah Tianba pergi, Ling Miaoke tampak kelelahan. Di saat yang sama, ia berkata dengan sedikit ketakutan, kau ingin membasmiku. Ini gawat. Tianba pasti merasakan kehadiranmu. Apa yang harus kulakukan? Ling Miaoke berbicara dengan suara pelan, tetapi terkejut karena tidak ada jawaban. Ia tiba-tiba mengangkat selimutnya, hanya untuk menyadari bahwa Wei Hong sudah tidak ada. Hal ini membuat mata Ling Miaoke menampakkan kemarahan, dia menggertakkan giginya dan berteriak pengecut, idiot, pengecut. Sambil mengumpat, Ling Miaoke menangis terseduh-seduh. Ia tak pernah menyangka pria itu akan kabur setelah melihat bahaya. Kenyataan bahwa ia hampir ketahuan bahkan lebih tak dapat ia terima. Ia pikir ia akhirnya bertemu seseorang yang dicintainya hari ini dan bahkan ingin berhubungan ** dengannya tanpa berpikir panjang, tetapi pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini. Orang menyebalkan, orang menyebalkan, orang menyebalkan. Ling Miaoke terus mengumpat, dan saat dia hendak selesai melampiaskan amarahnya, sebuah suara samar terdengar, apakah kamu sudah selesai mengumpat? Ah! Ling Miaoke tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Wei Hong di depannya, dan tiba-tiba merasa otaknya kurang jernih. Akhirnya, ia bertanya dengan bodoh, kapan kamu datang? Semuanya dimulai saat kau memanggilku pengecut, kata Wei Hong tanpa berkata apa-apa. Sejak Tianba menggunakan jiwanya untuk merasakan, Wei Hong langsung memasuki kehampaan, dan ketika ia datang, ia pun muncul. Namun, ia dihadapkan pada situasi seperti itu.
Ling Miaoke tampak melampiaskan amarahnya dan terus mengumpat dirinya sendiri. Sudah selesai mengumpat kalau sudah, katakan dengan jujur siapa orang itu tadi. Wei Hong menatap Ling Miaoke dengan acuh tak acuh, lalu duduk dan berkata. Ling Miaoke menyeka sudut matanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum yang terdengar seperti menangis, kupikir kau melarikan diri. Kapan aku pernah meninggalkan wanitaku dan melarikan diri sendirian? Wei Hong berteriak dingin, dan kalimat ini hampir membuat Ling Miaoke pusing. Saat itu, IQ Ling Miaoke langsung turun menjadi 0. Ia memeluk Wei Hong dan menangis lagi. Akan lebih baik jika aku bertemu denganmu lebih awal. Ada sedikit pesona di mata Ling Miaoke, dan dia menangis pelan. Apa yang terjadi, bisakah kau menjelaskannya kepadaku? Wei Hong tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya pada Ling Miaoke. Kakak Tian, apakah kamu tidak melihat kakak muda Miaoke? Di tenda lain, pria Yeu itu menatap Tianba di depannya dan berkata dengan ekspresi sedikit hormat. Ya, dia sudah istirahat. Kita bicarakan besok saja. Liu Bao, besok kakak tertua juga akan datang. Kali ini, kita harus mengambil semua barang di Rerun Dewa Bai Ze untuk kita sendiri. Jangan mengecewakan kakak tertua. Ketika Tianba berbicara tentang kakak tertua, matanya menunjukkan rasa hormat dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, kakak senior Tian. Haha, kali ini, kami di Sekte Pantom akan menggunakan Rerun Dewa Bai Ze untuk sekali lagi mengharumkan nama kami. Mata Liu Bao menunjukkan tatapan membara saat ia berteriak dengan suara berat. Ngomong-ngomong, waktu Suster Junior Miaoke datang hari ini, apakah melihat ada yang salah dengannya? Tianba, yang hendak pergi, teringat sesuatu dan bertanya sambil mengerutkan kening. Liu Bao mengira dirinya diganggu oleh Lin Fan, jadi ia menceritakan hal ini. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Bao, mata Tianba memancarkan niat membasmi yang kuat. Karena Lin bersaudara sedang mencari kematian, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. 930.